Ipar perempuan itu menyulitkan kakak iparnya yang buta, bahkan meminta 4 pengantin wanita dengan pakaian yang sama untuk masuk ke lokasi pernikahan. Memintanya untuk menemukan pengantin wanita yang sebenarnya dalam waktu 1 menit. Jika tidak, dia akan membatalkan pernikahan. Pemuda itu dengan tenang meminta para pengantin wanita untuk mengulurkan tangan mereka terlebih dahulu. Kemudian secara bergantian memeriksa denyut nadi para pengantin wanita. Satu persatu merasakan frekuensi denyut nadi mereka. Siapa sangka di detik berikutnya pemuda itu memberitahu semua orang. Di sini tidak ada pengantinnya sendiri. Ipar perempuan takut ketahuan, maka dia menggunakan alasan pemuda itu tidak bisa memilih. Dengan cemas ingin agar para pengantin perempuan pergi. Melihat itu pemuda itu langsung mengeluarkan tenaga dalam. Terbangkan semua penutup kepala pengantin perempuan. Sekarang jawabannya terungkap. Jelas itu tipu daya ipar perempuan. Tetapi dia yang semakin terbongkar itu sama sekali tidak peduli. Ternyata pemuda itu adalah seorang ahli bela diri yang luar biasa. Hanya karena sebulan yang lalu untuk menekan sifat jahat dalam dirinya, dia ditutup matanya oleh gurunya, dan memberikan pemuda itu 3 kantong berisi pesan agar dia turun gunung untuk berlatih. Selama pemuda itu mampu menyelesaikan tugas dalam kantong pesan tersebut, dia akan dapat melihat kembali. Tugas pertama adalah sebuah surat perjanjian pernikahan. Tetapi ketika pemuda itu pergi ke keluarga Chen untuk melamar, anak perempuan keluarga Chen menolak mati-matian. Orang tua keluarga Chen untuk melindungi putri mereka. Maka mereka berencana menikahkan anak angkat mereka yang wajahnya rusak dengan pemuda itu untuk memenuhi janji lama. Gadis yang baik hati melihat pemuda itu kasihan, merasa memiliki nasib yang sama dengannya. Setelah berpikir sejenak, dia menyetujui permintaan orang tuanya. Segera tibalah hari pernikahan. Siapa sangka saat mereka akan melaksanakan ijab kabul, sekretaris pemuda itu menemukan bahwa pengantin wanita telah diganti. Lalu dia segera berlari ke depan dan mengatakan bahwa pengantin wanita itu palsu. Dia bukanlah wanita dari keluarga Chen. Namun, orang tua keluarga Chen masih bersikeras mengatakan bahwa mereka tidak menipu pemuda itu. Mereka meminta sekretarisnya untuk tidak berbicara sembarangan. Tetapi sekretaris itu bersikeras bahwa keluarga Chen telah curang. Mereka mencari seseorang untuk menyamar sebagai pengantin, tapi pemuda itu meminta sekretarisnya untuk tidak membuat keributan, agar dia cepat turun. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa pihak lain menukar paket. Mereka mencari seorang putri angkat yang cacat wajah dan bisu untuk dirinya. Namun dia tahu bahwa pihak lain adalah wanita yang baik hati, jauh lebih baik daripada putri asli keluarga Chen. Jadi dia dengan senang hati menikahinya. Namun sekretaris yang tidak tahu mengira dia tertipu oleh keluarga Chen, langsung ingin membongkar konspirasi pihak lain. Tidak peduli dengan halangan orang banyak, langsung maju dan membuka penutup kepala pengantin. Lihat semuanya. Ini jelas bukan Chen Hongyu. Aduh, perempuan ini siapa? Kenapa dia begitu jelek? Ini pasti bukan putri mereka, Chen Hongyu. Apakah Chen Jia benar-benar sedang berbohong? Ini tidak sesuai. Saya ingin tahu bagaimana kalian akan menjelaskannya. Chen Jiajian terbongkar, segera menjelaskan bahwa dia memang memiliki 2 putri. Ini adalah anak angkat mereka, dan dalam surat pernikahan, disebutkan menikahi putri mereka. Tapi tidak disebutkan secara jelas siapa yang akan dinikahi. Anak angkat yang sekarang juga merupakan putri mereka, tidak melanggar perjanjian awal. Tapi sekretaris berkata, bukankah ini jelas-jelas membuli pemuda yang buta itu? Saat itu, putri keluarga Chen datang, dengan berani berkata, bagaimanapun juga pemuda itu buta. Meskipun pengantin wanita cantik, bagaimanapun juga, cantik atau jelek, baginya tidak ada bedanya. Dan dia juga mengatakan bahwa hal ini telah disetujui oleh pemuda itu. Benar. Itu saya setujui. Lin Zong, apa kamu gila? Chen Suyao ini tidak hanya jelek, dia juga bisu. Kamu setuju untuk menikahinya? Apa yang kamu pikirkan? Tidak peduli dia cantik atau jelek. Saya sudah janji pada guru. Jika kamu ingin menikahiku, maka menikahlah. Tapi bukankah gurumu sedang menyakiti orang? Kamu menikahinya. Bahkan berkomunikasi saja sudah masalah. Kamu, bagaimana sih pikirmu? Aku mengingat bahwa hubungan kita dekat. Kali ini aku biarkan saja. Tapi lain kali jangan pernah bicara lagi tentang merendahkan guru seperti itu. Sekretaris Qian, karena Presiden Lin tidak memiliki pendapat, apa yang perlu Anda katakan? Baiklah. Anggap saja saya ikut campur urusan orang lain. Sebenarnya, sejak awal saya sudah tahu bahwa kalian akan menikahkan putri angkat keluarga Chen dengan saya. Dia adalah putri angkat keluarga kami, Chen. Secara harfiah, dia juga putri keluarga Chen. Apa masalahnya jika dia dinikahkan dengan Tuan Lin itu? Yang dikatakan Hongyu ini memang ada benarnya. Lebih dari sekadar benar. Dia seorang bisu, tidak bisa berbicara. Kita tidak perlu khawatir dia akan keceplosan. Ya, selama kita tidak mengatakannya, biarkan Ling Zong tetap tidak tahu apa-apa. Siapa yang akan tahu kebenarannya? Benar, asalkan hari ini kita bisa mengelabui dia. Nanti dia akan menyesal sekalipun ingin membatalkannya.
Kau sudah tahu sejak awal. Meskipun aku tidak bisa melihat, tapi aku bukan orang tuli. Aku mendengar semua percakapan kalian dengan jelas. Saya ini orang yang tidak suka berkonflik, tapi itu tidak berarti saya mudah dibully. Aduh ini. Kami tidak bermaksud menipu Anda, Pak Lin, meskipun menipu Anda. Lalu apa masalahnya? Bagaimana seharusnya Feng Yuan berbicara dengan Pak Lin? Ayah, kami akan segera mendapatkan investasi 10 miliar. Kenapa masih takut padanya? Karena dia sudah tahu semuanya. Lebih baik kita jujur saja padanya. Meskipun keluarga kita memiliki 100 miliar sebagai modal, tidak perlu memberi muka pada grup LinkedIn kita. Tidak perlu memberi muka pada kita. Kalian adalah, nama saya Zhao Lili. Ini suamiku, Ling Fei. Dia adalah ketua dewan direksi LinkedIn Group kami saat ini. Ketua dewan? Ketua Ling, terhormat sekali kedatangannya. Sungguh kami kurang menyambut dengan baik. Tadi kamu bilang tidak perlu memberi muka pada LinkedIn Group. Maksudnya apa? Kalian semua sudah ditipu olehnya. Ini orang buta yang jorok. Dia sudah bukan presiden direktur LinkedIn Group kami lagi. Dia sudah dipecat. Dipecat? Kenapa? Karena dia anak angkat keluarga Ling kami. Bagaimana mungkin seorang anak angkat bisa menjadi presiden direktur? Dia bahkan sama seperti saya. Dia juga anak angkat. Apa dia anak angkat? Benar, jadi kalian sama sekali tidak perlu takut padanya. Sekarang dia hanya orang biasa. Oh tidak, bahkan bukan orang biasa. Dia hanya seorang buta bau. Dia hanya seorang cacat. Kau buta bau. Kau bahkan bukan lagi orang dari grup LinkedIn, masih saja menyuruhku memanggilmu dengan sebutan pemimpin. Tidak malukah kau? Bagaimana bisa kau begitu berani berpura-pura kaya? Baiklah, kau orang buta yang menjijikan. Ternyata kau selalu menipu kami. Kau bahkan bukan lagi presiden. Bagaimana kau berani memintaku menikahkan putriku denganmu? Untung kita pintar, tidak menikahkan Hong Yu denganmu. Kalau tidak, kau pasti akan menghancurkannya. Ada apa yang memalukan? Siapa yang akan kupersunting tidak ada hubungannya dengan statusku. Aku hanya ingin memenuhi permintaan guruku. Sudahlah, jangan cari alasan lagi. Menurut saya, guru kamu itu hanya seorang penipu jalanan. Apa hubungannya dengan kami, Chen Jian, yang dapat mengubah takdir? Kamu cuma punya surat pernikahan rusak dan ingin aku menikah denganmu. Hahaha. Kamu mau apa? Pergi sana, tolong bantu aku. Guru, lepaskan putriku. Tolong, bantu saya, lepaskan dia, saya bisa mati di sini. Kamu berani memukul saya? Aku tidak akan memaafkanmu. Sayang. Ada yang menyakitiku? Tolong datang cepat. Memimpin seorang pria besar untuk mengintimidasi seorang wanita. Apakah kamu tidak merasa malu? Sikapmu memang sangat mudah marah. Syukurlah dia tidak ikut denganmu dulu. Kalau tidak, HMPH, dia harus menderita seumur hidup. Aku akan menikahinya. Tapi sebenarnya itu bukan dia. Dengan maksudmu itu, kamu benar-benar ingin menikahi wanita jelek itu? Ya, benar. Yang ingin saya nikahi memang dia. Kalian menganggap dia jelek, itu karena kalian hanya bisa menilai dari penampilan. Tapi di mata saya, keindahannya berasal dari hati. Namamu Chen Suyao, kan? Aku pasti akan menikahimu, dan aku akan membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia di dunia. Hahaha Aku tidak salah dengar, kan? Kamu benar-benar ingin menikahi wanita jelek. Apa kamu tidak waras? Wanita yang paling bahagia. Kamu sekarang cuma seorang pria miskin. Apa yang bisa membuatnya bahagia? Kebahagiaan. Saya rasa kalian bahkan tidak bisa makan, kan? Tunggu sebentar. Kamu ingin menikahi putri saya, tapi saya belum setuju. Kenapa? Apa kamu ingin membatalkan pertunangan? Haha. Kamu tidak benar-benar berpikir kami takut padamu hanya karena satu pertunangan yang rusak, kan? Kami sebelumnya berjanji padamu karena kami takut dengan grup LinkedIn yang ada di belakangmu. Sekarang, kamu sudah bukan lagi CEO. Apa yang perlu saya takuti darimu? Benar sekali. Sekarang, kamu sudah bukan CEO grup LinkedIn lagi. Kamu sama sekali tidak punya kelayakan untuk menikahi orang dari keluarga Chen kami. Meskipun dia jelek sekali, saya tetap tidak akan membiarkannya menikah denganmu. Kamu pergi dari sini. Kamu pergi dari sini.
Bu, aku ingin menikah dengannya. Kamu pembawa sial, aku sudah membesarkanmu sia-sia. Ya, kamu benar-benar percaya omongannya, ya? Bukan, aku rasa dia orang yang baik. Aduh, orang baik, ada gunanya apa? Sekarang di keluarga Chen setidaknya kamu bisa makan dan tinggal. Kamu mengikuti orang buta, kedepannya kamu harus menghasilkan uang untuk merawatnya. Apa otakmu sudah rusak, ibumu? Kalau mereka si laki-laki punya uang dan si perempuan ada niat, biarkan saja dia menikah dengan orang buta. Lagi pula itu juga barang yang merugi. Apa gunanya tinggal di rumah? Terima kasih, kakak. Jangan terlalu senang dulu, aku ada syaratnya. Katakan, apa syaratnya? Nanti juga kamu tahu. Ikuti aku. Pergilah, aku akan menunggumu di sini. Aduh, ada apa dengan Chen Hongyuan ini? Sudahlah, lebih baik aku membujuk Tuan Lin. Tuan Lin, ayo kita pergi. Lagi pula, mereka juga tidak ingin menikah. Kita juga belum menikah. Lagi pula, aku juga merasa Chen Suyao tidak pantas untukmu. Sungguh tidak tahu malu. Dia sekarang hanyalah seorang buta miskin tanpa kekuasaan. Bagaimana dia bisa merasa orang lain tidak layak untuknya, dengan kondisi dirinya yang sekarang ini? Masih berani memilih-milih begitu. Tuan Lin kami itu adalah Shen Xiaoyu. Tidak perlu berkata banyak dengan mereka. Apa dia pikir ini masalah gila? Hahaha. Bukankah kamu ingin menikahi adik perempuanku? Baiklah, aku beri kamu kesempatan ini. Di antara orang-orang ini, ada satu yang adalah adik perempuanku. Aku beri kamu waktu 1 menit. Cari dia di antara mereka. Tapi kamu hanya boleh memilih sekali. Apa? Kamu bercanda? Siapa? Saya sedang bercanda denganmu. Waktu dimulai. Waktu dimulai. Ini agak berlebihan. Jangan bilang dia seorang tunanetra. Meskipun orang normal sekalipun, tidak mungkin langsung memilih dengan tepat. Saya rasa dia memang tidak berniat membiarkan orang buta itu membawa orang pergi. Ini sengaja untuk bersenang-senang. Dia sedang menggodamu. Tuan Lin, jangan dengarkan dia. Dia jelas-jelas mempermainkanmu. Kita tidak akan terima perlakuan ini. Aku akan membawamu pergi. Xiao Yu, karena aku sudah berjanji akan menikahinya. Aku harus menepatinya. Kurasa kau sudah gila. Kenapa harus menikahi orang ini? Kenapa harus menikahi orang jelek seperti itu? Saya rasa dia sangat sadar diri. Karena dia tahu dengan posisinya sekarang. Menikahi seorang istri tidaklah mudah. Daripada menunggu, lebih baik sementara menikahi orang jelek ini. Lebih baik menikahinya dulu dan melihat nanti. Lagi pula, kalau sudah terlewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Masih ada setengah menit lagi. Kalau mau pilih, cepatlah pilih. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan lagi. Bisakah kau membuat mereka mengulurkan tangan mereka? Kau mau apa? Aku tidak bisa melihat. Setidaknya berikan aku cara lain untuk memilih. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Kalian semua keluarkan tangan kalian. Aduh, bagaimana kalau orang tua benar-benar dipilih olehnya? Apa yang bisa kita lakukan? Ya sudah, biarkan dia menikah saja. Apa kamu benar-benar ingin dia tinggal seumur hidup di keluarga Chen? Itu juga benar. Orang jelek itu tinggal di rumah. Aku merasa terganggu begitu melihatnya. Xiao Yu membawaku ke depan mereka. Baiklah, ini hutangku di kehidupan sebelumnya. Aku bawa kamu pergi. Masih ada 10 detik lagi. Waktu habis. Katakan, pilih yang mana? Di sini tidak ada. Tidak ada, kamu yakin? Tentu saja yakin. Aku rasa kamu hanya tidak bisa memilih dan sedang bicara omong kosong. Kalau begitu, berarti aku anggap kamu memilih salah. Mau main curang?
Apa maksudmu aku main curang? Jelas-jelas kamu yang tidak bisa memilih. Apa ini bisa disalahkan padaku? Kalian semua turun saja. Tuan Lin, apa yang kamu katakan benar. Di sini tidak ada Chen Suyao yang kamu sebutkan. Sekarang, siapa yang sebenarnya sedang bermain curang? Tidak peduli kalau aku yang bermain curang. Kau mau apa lagi denganku? Keluarga Chen kalian benar-benar menggelikan. Seorang yang jelek saja masih disembunyikan. Kalian tidak mau memberikannya. Kami juga tidak menginginkannya. Hong Yu, kau sedang melakukan apa? Ini sudah mempermalukan keluarga Chen kita. Segera keluarkan monster jelek itu. Bawa pergi lebih awal, agar segera tenang. Kali ini tidak salah. Bagaimana kamu tahu itu aku? Karena aku ingat detak jantungmu. Uh, uh, uh. Eh, terima kasih. Apakah kau mau pergi denganku? Aku mau. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Suamiku, akhirnya kau datang juga. Katakan. Siapa yang mengganggumu? Itu udang busuk itu. Kamu sih, buta bau, berani sekali kamu begitu. Aku rasa kamu cari mati. Sayang, tunggu sebentar. Aku akan atur dia segera. Aku datang ke sini hari ini. Ini khusus untuk keluarga kita. Surat investasi dari grup Senlang. Ini investasi 100 miliar dari grup Senlang untuk keluarga kita, keluarga Chen. Benarkah ini? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Bu, ini benar adanya. Dengan 100 miliar ini, keluarga kita, keluarga Chen, akan menjadi keluarga papan atas di Dongsu. Total aset grup Lingtian saja tidak sampai 100 miliar. Grup Senlang dapat dengan mudah menginvestasikan 10 miliar. Ini benar-benar mengerikan. 10 miliar itu apa sih? Grup Senlang bahkan merupakan perusahaan investasi terbesar di dunia, dengan aset mencapai triliunan. Kekayaannya bahkan bisa mengalahkan negara. Tidak menyangka keluarga Chen bisa mendapatkan. Grup Senlang, ingat, selamat untuk keluarga Chen. Selamat kepada keluarga Chen. Ini jelas bukan karena keluarga kami, keluarga Chen, yang dihargai. Tapi karena suami saya yang memiliki kemampuan dan dihargai oleh grup Senlang. Dia yang mendapat hak untuk mengelola kontrak 10 miliar ini. Suami saya peduli pada saya, makanya dia meninggalkan uang ini untuk keluarga kami, keluarga Chen. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga kami bisa mendapatkannya? Benar. Ini adalah keberuntungan Tuan Zhou. Aduh, hanya pemuda berbakat seperti Tuan Zhou yang layak menjadi menantu keluarga Chen saya. Berbeda dengan beberapa orang, dengan mata seperti anjing, masih bermimpi untuk menikahi Hong Yue keluarga kami. Aduh, lihat saja dirimu sendiri. CK. Omong kosong. 100 miliar itu jelas-jelas mas kawin dari Tuan Lin kita untuk keluarga kalian. Kau bisa jadi dari Tuan Muda Zhou itu. Kaulah yang mengarang cerita. Kau bilang orang buta itu adalah bos dari grup Senlang. Grup Zhou milikku, sebagai anak perusahaan Wolfgard Group di Dongzhou. Kenapa saya tidak ingat bahwa Wolfgard Group memiliki bos buta seperti dia? Ini adalah identitas suami saya. Semua orang bisa membuktikan. Dia seorang yang buta, siapa yang bisa membuktikan untuknya? Kamu tidak berpikir bahwa karena kamu sekretarisnya, orang akan percaya padamu, kan? Kamu dan dia kan sekutu. Mungkin kalian juga punya hubungan lebih dari itu. Hahaha. Kamu bicara sembarangan. 100 miliar ini, tapi ini dari Tuan Tanlang. Bagaimana bisa di mulutmu menjadi uang dari orang buta? Benar-benar omong kosong. Baiklah, sekarang saatnya menghitung kesalahan yang kamu lakukan pada kesayanganku. Saudara-saudara, semua orang sudah pergi, kan? Ada orang? Ambilkan kotak itu untukku, lihat siapa yang berani. Aku lihat siapa yang berani.
Tidak tahu kalau Tuan Tanlang sudah datang. Kami punya urusan, jadi menyambutnya dengan tidak tepat. Mohon ampun, Tuan Tanlang. Tuan Tanlang. Benar-benar Tuan Tanlang. Cepat sujud, bangunlah. Tuan Tanlang, kehadiran Tuan benar-benar telah mengharumkan keluarga Chen kami. Ya, mengharumkan. Saya tidak tahu angin macam apa yang membawa Anda ke sini, Tuan Serigala Serakah. Tidak perlu bertanya. Mengapa Tuan Serigala Serakah ada di sini? Apakah Anda hanya bertanya dengan sadar? Saya benar-benar datang ke sini untuk investasi puluhan miliar. Haha, Tuan Tangle. 10 miliar yang Anda alokasikan, saya sudah menyerahkannya kepada keluarga Chen. Jika Anda ingin mengetahui hasilnya, Anda hanya perlu satu telepon saja. Anda bahkan datang langsung ke sini. Apa maksudnya? Apakah Anda bilang saya seharusnya tidak datang? Oh tidak, saya tidak bermaksud begitu. Saya khawatir Tuan Tanlang Anda akan kelelahan. Jangan terlalu banyak memuji seperti ini. Alasan saya datang kali ini untuk investasi ratusan juta adalah salah satunya. Apakah ada alasan lain? Saya mengerti. Awan dingin itu adalah, apa yang kamu mengerti? Kamu itu siapa? Berani ikut campur di sini. Semua pergi dari sini. Serigala. Tuan Ming, maaf datang terlambat. Mohon maafkan saya. Tuan Serigala, kenapa memanggil orang buta ini Tuan Lin? Apakah dia benar-benar pemilik grup Shenlong? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin, Tuan Lin. Di antara orang-orang ini, apakah ada yang menyinggung Bapak? Dan bagaimana seharusnya mereka ditangani? Mohon perintahnya. Sekelompok orang ini, mereka semua telah menyinggung Tuan Lin, terutama Zhou Sang ini. Dia yang paling parah. Apa maksudmu? Investasi senilai ratusan juta ini jelas merupakan mahar dari Tuan Lin untuk keluarga Chen. Namun Zhou Seng malah berusaha mengklaimnya. Dia bahkan bilang bahwa seluruh grup Shenlang diberikan kepadanya. Dia yang bertanggung jawab sendiri. Dia bilang investasi 10 miliar ini dia yang berikan kepada keluarga Chen. Zhou Liwei benar-benar begitu, hehe. Orang kecil juga kadang bisa bingung. Masih tamak. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Apa? Bukankah 10 miliar itu yang kamu katakan akan diberikan kepada keluarga kami? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu. Bawa mereka semua pergi. Tamlang ada di sini. Kali ini aku akan maafkan mereka, tapi ini adalah yang terakhir kalinya. Jangan bertindak seenaknya sendiri. Iya. Beruntung sekali kamu bertemu dengan orang seperti Lin Zong yang sangat setia dan peduli. Kalau aku yang jadi Lin Zong, kalian sudah mati berkali-kali. Tapi dengan investasi 10 miliar ini, keluarga Chen sudah tidak pantas lagi untuknya. Su Yao. Ikuti aku. Hormati putri. Hormati putri. Bangkitlah semuanya. Lin Lao, kamu pria tidak setia. Mengapa kamu meninggalkanku? Pria tidak setia? Apa yang terjadi, putri? Mengapa berkata demikian? Hubungan kita hanyalah hubungan raja dan menteri. Sepertinya tidak ada keterlibatan perasaan di antara kita. Sejak perpisahan di Rizijin, aku menunggumu selama 3 tahun. Namun sekarang aku malah menerima kabar pernikahanmu. Bukankah ini disebut pengkhianatan? Yang mulia putri berlebihan. Aku tidak pernah berjanji untuk membuatmu menungguku. Dari mana ada kata-kata berpaling hati? Baiklah. Aku yang terlalu berharap. Aku yang terlalu berharap.
Kau masih ingatkan? Ini apa? Kau masih ingatkan ini apa? Aku. Gigi serigala ini kau berikan padaku. Kau pernah berjanji, aku bisa meminta satu permintaan kepadamu dengan taring serigala ini. Apakah kau mengakui perkataanmu itu? Aku mengakui. Baiklah. Tapi aku juga pernah berkata, permintaan itu tidak termasuk menikahimu. Aku tidak akan membiarkanmu menikahiku. Hari ini, orang yang akan dinikahinya adalah dirimu. Kamu benar-benar buta. Dia begitu jelek, kamu malah mau menikahinya. Sementara aku sangat menyukaimu. Kamu tetap tidak mau menerima aku. Aku kurang apa dibandingkan dia? Hanya karena ini? Apa maksudmu, meskipun kau seorang putri? Tapi apa bedanya kau dengan orang biasa? Sama-sama dangkal. Sama-sama menilai orang dari penampilan. Baiklah, aku memang biasa. Kalau begitu, hari ini aku akan bersikap biasa. Lalu, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin meminta sesuatu padamu. Permintaan saya adalah Anda tidak diperbolehkan menikahinya. Anda tidak diperbolehkan menikah dengan Chen Suyao ini. Permintaan saya adalah Anda tidak diperbolehkan menikahinya. Anda tidak diperbolehkan menikah dengan Chen Suyao ini. Bagus. Suyao, ayo pergi. Tunggu sebentar. Bukankah kamu berjanji padaku untuk tidak menikahinya? Saya hanya berjanji untuk tidak menikahinya. Tapi saya tidak berjanji untuk tidak membawanya pergi. Apa? Jika putri tidak ada urusan lain, saya permisi dulu. Tulang belalang, karena putri datang dari jauh. Jaga dia dengan baik untuk saya. Baik. Ayo kita pergi. Baiklah, Linlang, kamu mau main curang? Ya, oke. Tunggu saja kamu. Setidaknya status kita sudah aman. Linlang, tunggu saja, aku pasti akan jadi pengantin pertamamu. Pesta hari ini sangat menyenangkan. Tidak heran Tuan Belalang menyapa dia dengan begitu hormat. Ternyata karena Putri Ning Luo menyukainya. Haha. Ternyata dia hanya pria tampan tanpa otak. Ui. Aku benar-benar pikir dia hebat. Bocah buta bau ini mengandalkan perhatian Putri Ling Luo. Bahkan berani bersikap seperti ini kepada kita. Ling Lang, ide kamu benar-benar hebat. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa menantangnya. Lagi pula selama Putri Ling Luo ada, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Perasaan suka itu akan memudar seiring waktu. Aku tidak percaya Putri Ling Luo bisa menyukainya seumur hidup, sampai hari di mana dia kehilangan keistimewaannya. Ini saatnya kita meminta pertanggungjawabannya. Benar. Balas dendam 10 tahun pun tak terlambat. Aku tak bisa menunggu selama itu. Mau balas dendam ya, harus segera. Lagi pula aku punya cara. Cara apa? Kalian cari cara untuk membujuk orang bisu itu kembali. Kita manfaatkan dia dengan baik lagi, mengancam untuk membawa kembali seorang pemimpin. Nanti kita pukul pingsan mereka. Letakkan mereka di tempat tidur dan ambil foto yang memalukan untuk dilihat oleh Putri Ling Luo. Bagaimana menurutmu? Dia akan merasa kecewa padanya. Betul, nanti kita lihat bagaimana dia bereaksi. Hahaha, luar biasa. Sungguh luar biasa. Hahaha. Tempat duduk Tuan Lin sudah disiapkan, bisa langsung dipakai kapan saja. Suyu, kamu tenang saja, anggap saja di rumah sendiri. Jangan terlalu canggung. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Bagaimana kalau kau tulis saja? Terima kasih kalian. Kalian sangat baik padaku. Bukan kami yang baik padamu. Tuan Lin yang baik padamu, mengerti? Aku sangat membencimu. Xiao Tong, favoritku, Tuan Lin. Xiao Yu, kau pulang saja dulu. Baiklah. Jangan ganggu kalian berdua. Suyang, kemarilah, biarkan aku menyentuhmu. Suyao, kemarilah. Biarkan aku menyentuhnya, sebentar. Jangan salah paham, aku bukannya ingin melakukan sesuatu padamu. Aku hanya ingin menyentuh tanda lahir di wajahmu.
Mengapa kau ingin menyentuh tanda lahirku? Bukankah sudah kukatakan, untuk mengobati tanda lahir di wajahmu? Tadi aku sudah menyentuhnya. Menemukan tahi lalat di wajahmu sebenarnya adalah akumulasi energi dan darah yang tersumbat di wajah. Selama dibantu dengan pemijatan dan peredaran yang lancar, bisa sepenuhnya hilang. Benarkah? Tentu saja benar. Saya tidak perlu berbohong padamu. Uh, 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 uh. Maaf. Saya terlalu bersemangat. Tidak apa-apa, aku mengerti. Jika suatu hari mataku dapat melihat kembali, aku yakin aku juga akan sebahagia kamu. Mengapa matamu tidak bisa melihat? Sudah kukatakan padamu, kamu akan sulit mengerti dan tidak akan percaya. Nanti kau akan mengerti sedikit demi sedikit. Baik. Tahi lalat di wajahmu perlu dirawat dengan mandi obat, bersama-sama. Oh. Hari ini sudah terlalu larut, istirahatlah dulu. Besok tunggu Tan Lang datang. Aku akan meminta dia menyiapkan bahan obat untukmu. Mandi obat Raja Serigala sudah siap. Baik. Oh ya, Putri Ningluo sudah diurus dengan baik. Sudah diurus. Di hotel terbaik di Dongsu, Tian Sang Bai Yujin. Ah, ini kartu emas Tian Sang Bai Yujin. Dengan kartu ini, dia bisa bebas masuk dan keluar, dan menikmati batas konsumsi 1 juta. Kartu Raja Serigala ini, silakan diambil. Jika Putri Ningluo memanggil Anda, itu akan lebih mudah, memudahkan Anda untuk menemui beliau kapan saja. Baiklah. Oh, ada satu hal lagi. Tuan Kota Dongzhou, Su Hong, mengetahui kedatangan Putri Ningluo. Ia akan mengadakan sebuah pesta 3 hari kemudian untuk menyambut Putri Ningluo. Dia memang benar-benar tidak merepotkan. Yang mulia Raja Serigala, apakah Anda akan ikut? Putri Ningluo bagiku seperti permen karet. Jika sudah menempel, sulit untuk melepaskannya. Jika tidak perlu, lebih baik jangan terlalu banyak kontak dengannya. Tapi bagaimanapun juga, Putri Ningluo juga datang dari jauh. Kita seharusnya tetap menunjukkan sedikit rasa hormat sebagai tuan rumah. Nanti kita lihat situasinya. Baiklah, kalau begitu saya minta maaf terlebih dahulu. Apa yang harus saya lakukan? Lepaskan pakaianmu. Lepaskan pakaianmu, rendam tubuhmu dalam obat. Saya tidak bisa melihat. Sebaiknya aku tidak ada. Tutup mata. Suyao, Suyao. Tuan Ding. Tuan Liang. Kenapa tidak ada orang? Tuan Liang, Tuan Liang. Lin, apakah saya mengganggu kalian? Tidak, kamu datang tepat waktu. Dia pingsan di bathtub. Tolong bantu keluarkan dia. Saya kira kalian sedang melakukan hal-hal memalukan. Ling, saya semakin kagum padamu.
Maksudmu apa? Tidak heran kamu terus ingin menikahi Chen Suyao. Ternyata dia tidak punya tanda lahir. Cantik sekali ya. Dibandingkan dengan Putri Ailuo pun, dia lebih cantik. Lihatlah wajahnya yang kecil ini, sungguh sempurna. Sayang sekali Tuan Lin, saya tidak bisa melihatnya. Tenang saja, pasti akan ada kesempatan. Ah, eh. Eh, 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 eh. Ayahku sakit. Aku harus pulang. Dia tidak baik padamu. Kamu mau pulang buat apa? Lagi pula mereka sudah merawatmu bertahun-tahun. Kau harus bersyukur. Kau benar-benar gadis yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini sangat tidak adil bagimu, Tuan Lin. Biarkan dia kembali jika dia ingin kembali. Lagi pula, keluarga Chen sekarang tidak berani berbuat apapun padanya. Tapi ingatlah, tenggorokanmu belum sembuh. Jadi pergilah dan kembalilah dengan cepat. Tuan Lin, apakah Anda ada urusan lain hari ini? Tidak ada. Ada apa? Sebenarnya aku datang hari ini ingin meminta tolong padamu. Ada apa? Aku belum akan memberitahumu sekarang. Nanti kalau sudah sampai, kau akan tahu. Ada apa sih? Berbisik-bisik. Bu, menurutmu dia akan datang? Tenanglah, Bu. Kamu siapa? Kenapa seenaknya masuk ke rumah orang? Bu, aku Suyao. Suyang, kamu. Tanda lahir di wajahmu mana? Itu disembuhkan oleh tukang pijat buta itu. Aduh. Astaga. Benar-benar sembuh. Aku lihat dulu. HMPH. Benar-benar sudah hilang. Bukankah kalian bilang papa sakit? Kau ini beban keluarga. Kalau tidak begini, apa kau mau pulang? Jadi kalian menipu saya? Lalu kenapa kami menipumu? Berlututlah. Kau merasa sudah besar ya? Saya menurut. Kau ini wanita murahan. Orang lain hanya dengan satu kalimat saja sudah membawamu pergi. Kau bahkan rela pergi bersamanya. Tulangmu ini memang seberapa murah sih? Ah, sudahlah. Tidak menyangka si buta menjijikan itu ternyata memang agak punya kemampuan. Bahkan berhasil menyembuhkan tanda lahir di wajahnya. Karena sudah sembuh, maka lebih tidak boleh diberikan secara cuma-cuma kepada si buta menjijikan itu. Setelah kita selesaikan orang buta itu, kau akan kujual kepada para anak muda dari keluarga kaya, untuk memperluas jaringan keluarga Chen kita. Apa yang akan kalian lakukan padanya? Kau tak perlu tahu apa yang akan kita lakukan. Pokoknya mulai hari ini, jangan pernah keluar dari rumah keluarga Chen. Kalau tidak, kakimu akan kupatahkan. Mau kabur? Tenang saja, kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya. Halo, Tuan Lin. Chen Heyang sudah kami bawa kembali. Baiklah, akan segera kami kirimkan. Tenang saja. Xiao Yu, kau membawaku kemari. Tempat apa ini? Tempat makan. Kau pasti tidak sebaik itu sampai mau mentraktirku makan, kan? Katakan saja, sebenarnya apa yang ingin kau minta tolong padaku? Orang tuaku memaksaku untuk kencan buta. Aku berbohong kepada mereka bahwa aku punya pacar. Mereka memaksaku untuk membawanya bertemu mereka. Aku mengerti. Kau ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu? Ya, Tuan Lin memang cerdas. Selamat tinggal. Tuan Lin, jangan pergi, tolong bantu saya sekali ini saja. Hanya sekali ini saja. Tidak akan terjadi lagi. Paman kedua, menantu laki-laki ini kapan datangnya? Kita harus menunggu berapa lama lagi? Ini belum menikah. Loh, sudah menyewa rumah sebesar ini. Meminta sekumpulan orang untuk memukul dia. Kalau sudah menikah, bagaimana jadinya? Betul juga, anak muda zaman sekarang benar-benar tidak punya rasa waktu. Mereka tidak menghargai kita yang lebih tua. Tenang saja, semua jangan terburu-buru. Aku akan telepon Xiao Yu dulu. Haha. Sudah datang, tidak perlu ditelepon lagi. Ini,
Ini pacarku, Lin Lang. Pak, Bu, baiklah. Cepat, silakan duduk, silakan duduk, kami sudah menunggumu. Paman kedua. Menantuku ini agak tidak sopan ya. Tidak juga, menurutku dia baik-baik saja. Orang ini sudah duduk di meja. Masih pakai kacamata hitam pula. Apa yang telah kamu lakukan sampai merasa bersalah seperti ini? Kenapa kamu tidak berani melihat kami dengan mata terbuka? Kenapa kamu tidak tahu aturan sedikit pun? Iya, Lin Lang. Mungkin lebih baik buka kacamata hitam itu. Kakak ipar, jangan marah. Lin Lang tidak bisa melihat, bukan berarti dia tidak tahu aturan. Maaf ya, kakak ipar, apa yang tidak terlihat? Ternyata orang buta. Orang buta. Kamu lagi ngapain sih? Kenapa pacaran sama orang buta? Apa salahnya orang buta? Yang penting cari pasangan kan sudah cukup. Ini benar-benar kekacauan. Xiao Yu, seberapa putus asa kamu sampai mencari orang buta ini untuk diajak bermain? Benar, Xiao Yu, sebagai kakak, aku ingin memberitahumu sedikit. Di masyarakat saat ini, berbuat baik pada orang lain tidak akan mengisi perut. Apalagi dia seorang yang buta, mungkin bahkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nanti setelah kalian menikah, dia akan menjadi beban. Nanti kau akan sangat terbebani. Kakak sepupuku, apakah dia mendapatkan pekerjaan atau tidak? Bukan urusanmu kan? Bagaimana kau bicara? Aku menganggapmu sebagai keluargaku, makanya aku mengkhawatirkanmu. Kalau orang lain, aku tidak akan peduli. Jangan salah paham, niat baik bukan berarti tidak tulus. Ini sebenarnya untuk kebaikanmu. Meskipun kata-kata sepupumu terdengar kasar, tapi itu memang kenyataannya. Lin Lao, jangan marah mendengar apa yang orang katakan. Li Qin, situasimu memang sangat sulit untuk diterima. Tidak apa-apa, Bibi, saya bisa mengerti. Mengerti sudah cukup. Karena kamu sudah mengerti, maka katakan di depan saya, janji untuk berdamai dengan Xiao Yu dan berpisah dengan baik. Ibu, kamu bilang apa? Saya tidak berdamai dengannya dan berpisah dengan baik. Saya ingin bersama Lin Lang. Jangan bertingkah seperti anak kecil di sini. Bisakah kamu sedikit memahami kami sebagai orang tua? Iya. Nanti kalau kalian hidup susah, masa sih aku dan ayahmu yang harus merawat kalian? Siapa yang minta kalian merawat kami? Kami bisa merawat diri kami sendiri. Anak ini kenapa tidak mau mendengarkan nasihat? Sungguh keras kepala sekali. Saya rasa kamu sengaja membuat saya marah sampai mati. Coba lihat dirimu. Kamu membuat ayahmu marah, sampai penyakit lamanya kambuh. Ah, berbicara 1000 alasan. Lebih baik lakukan sesuatu yang nyata. Kalau memang kamu bilang tidak perlu kami khawatirkan, saya ingin bertanya, pacarmu yang sekarang ini, dia sekarang bekerja di mana? Mungkin dia bekerja sebagai terapis di salah satu tempat pijat tunanetra. Hahaha. Sebagai terapis, bisa dapat uang berapa sih? Mendingan kerja sama kakak iparmu. Kakak iparmu, sekarang dia sudah jadi manajer. Nanti saja, dia bisa dengan mudah memberimu pekerjaan kosong jaga toilet. Setidaknya bisa hidup cukup untuk makan, bukan? Aduh. Cheng Liang jadi manajer. Ternyata Lulu punya pandangan yang bagus. Cari suaminya yang hebat. Iya, coba lihat Lulu. Lihatlah dirimu. Apa yang harus aku katakan ya? Jadi manajer itu apa hebatnya sih? Lin Lang adalah CEO. Apa? Kamu bilang Lin Lang adalah CEO? Kamu, orang buta, bisa jadi CEO? Ini lelucon apa? Kalau mau bohong, bohonglah yang lebih masuk akal. Kamu kira kami ini anak kecil berumur 3 tahun? Begitu mudah ditipu, saya tidak menipunya. Benar-benar CEO. Ya sudah, kalau begitu coba ceritakan dia bekerja di perusahaan mana. Jangan-jangan dia punya perusahaan sendiri. Dan di perusahaan itu hanya ada dia seorang, kan? Hahaha, bukan begitu. Lin Lang adalah CEO dari grup Lintian. Grup Lintian. Itu kan perusahaan tempat kamu bekerja. Ya, itu tempat kerjaku. Dia adalah Tuan Lin yang sering kau sebut-sebut. Oh, maaf. Jadi, Ibu, ternyata Anda adalah Tuan Lin. Bu, panggil saja saya Lin Lao saja. Tidak. Bagaimana bisa memanggil nama langsung seperti itu? Itu terlalu tidak sopan padamu. Sekarang kalian semua sudah puas. Puas, sangat puas. Ayah, apa kau masih ingin memisahkan kami? Selama kau senang, ayah tidak akan menggodamu lagi. Kakak sepupu perempuan, kamu masih memikirkan urusan kami? Tidak, saya tidak khawatirkan itu kok. Oke, kalau semua setuju, mari kita pesan makanannya. Tunggu sebentar. Kakak ipar, ada pendapat lain. Kamu bisa bohongin mereka. Kamu tidak bisa menipu saya. Kamu ngomong apa? Saya menipu apa?
Grup Lintian punya hubungan bisnis dengan perusahaan kami. Memang benar presiden mereka bahagia, tapi Presiden Lin sudah diberhentikan. Tidak usah bicara apakah Presiden Lin itu benar atau tidak. Bahkan jika dia benar-benar Lin, itu memang hanya nama tanpa isi. Apa? Pemecatan. Xiaoyu benar-benar mengalami hal ini. Lebih baik aku biarkan orang yang bersangkutan yang menceritakan. Kamu benar. Aku memang telah dipecat. Wah, Xiaoyu, berani menipu kami. Jika bukan karena suami kakakmu yang cerdas, kamu benar-benar sudah menipu kami. HMPH, apa bedanya seorang CEO dengan orang biasa? Memang ada perbedaannya. Lagi pula dia seorang buta, bahkan lebih buruk dari orang biasa. Om, bagaimana Anda mengajar? Bagaimana Xiaoyu mengajari dia? Omong kosong. Sekarang di mana-mana orang belajar untuk menipu. Mau makan apa lagi? Jangan makan, jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Bagaimana aku bisa tidak emosi? Wajahku hampir saja dijatuhkannya. Tidak bisakah kalian melupakan prasangka kalian? Apakah harus selalu kaya raya baru percaya? Baiklah, kalau begitu akan kukatakan pada kalian, dia memiliki identitas yang lebih hebat lagi. Dia adalah bos dari grup Shenlang. Dia adalah bos dari grup Shenlang. Apakah Anda sudah puas? Sudahlah, jangan sampai gengsi dan malah menderita. Apa itu grup Serigala Suci? Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Cerita tentang serigala datang. Kebohongan yang sama jika diulang 2 kali, tidak ada yang percaya. Saya tidak berbohong. Itu benar-benar pemilik grup Serigala Suci. Grup Serigala Suci adalah perusahaan investasi terbesar di dunia. Dengan aset mencapai triliunan. Kamu benar-benar bisa berbicara besar. Ya, aset sampai triliunan. Kalau begitu, berarti kamu sudah jadi orang terkaya di dunia, kan? Masih di sini bohong terus. Aku pasti akan mati kesal karena dia. Lin Zong, cepat bantu aku buktikan. Mereka bahkan tidak percaya padamu. Lalu bagaimana mereka bisa percaya padaku? Kau masih sedikit punya kesadaran diri. Kita pergi. Aku takut jika terus di sini aku akan mati karena kesal padanya. Pertemuan kita bukanlah tanpa arti. Makan dulu baru pergi. Kau masih mau makan? Kau tahu ini di mana? Ini adalah hotel terbaik di Dongzhou. Kristal giok putih dari langit. Meskipun ini hanya sebuah penyerahan terburuk. Tapi makan sekalipun harganya bisa ribuan yuan. Ribuan yuan ini untuk mentraktirmu makan. Kamu rasa layak nggak? Aduh, paman kedua, mending kita nggak makan saja. Jangan buang-buang uang ini. Kami akan pergi dulu. Ayo pergi. Tidak masalah. Uang tidak perlu kalian bayar. Saya yang akan bayar. Kamu yang bayar, yakin? Tentu. Baiklah, kalau begitu kami tidak akan sungkan. Kami akan menerima. Pak Lin membuatmu datang jauh-jauh. Membuatmu mengeluarkan biaya lagi. Saya sangat malu. Tidak apa-apa, Bibi. Hanya beberapa kali makan saja. Kalau begitu kita beri Pak Lin sedikit muka. Makan dulu baru pergi. Makan. Tidak masalah. Tapi jangan kira hanya dengan makan malam kau bisa membeli saya. Masalahmu dengan putri saya jangan dibicarakan. Tenang, Pak. Saya hanya ingin makan bersama. Tidak ada maksud lain. Makan apa lagi? Mereka tidak suka padamu. Menghabiskan uang sia-sia kenapa? Ah. Pria seperti ini, ingin menunjukkan kemurahan hati untuk mengembalikan sedikit martabat. Ini juga hal yang wajar bagi manusia. Kau biarkan dia tampil dengan baik saja. Pelayan, cepat bawa menunya. HMPH, pilih yang paling mahal di seluruh internet. Bungkus dia dengan harga tinggi. Baik, lobster Australia ini. Beri saya 10 porsi ya. Kemudian ini, bawang merah panggang dengan kacang meihua. Beri 1 porsi untuk setiap orang ya. Kemudian itu, fugui mentang. Beri 1 porsi untuk setiap orang ya. Iya. Dan ini, Jiangnan Guo Kiao Da Pai. Beri 1 porsi juga ya. Juga ada martel lande. 1 botol tahun 86. Kenapa kalian semua milih yang mahal? Bukankah ini dia yang mentraktir? Oh, dia yang bilang mau traktir. Lagi pula tidak ada aturan yang melarang memesan ini. Kenapa sekarang setelah memesan malah keberatan karena mahal? Kalau tidak punya uang untuk mentraktir, jangan sok kaya. Oh, tidak apa-apa. Jika mereka tidak punya uang untuk membayar, aku yang akan bayar. Uang sekecil ini apalah artinya? Cepat lihat, ternyata kakak iparmu murah hati. Jadi manajer memang berbeda. Memang kaya raya. Iya. Antara satu orang dengan orang lainnya tetap ada perbedaan. Tenang saja. Pesanlah dengan leluasa. Tidak masalah meskipun yang kalian pesan mahal. Yang penting jangan sampai kalian tidak bisa menghabiskannya. Saya memang tidak suka membuang-buang makanan. Tenang saja.
Selama makanan itu ada di meja, saya jamin akan saya bersihkan dengan rapih. Baiklah, itu cukup. Cukup, itu saja. Saya mau ke toilet sebentar. Saya juga pergi. Palin, Anda ini sedang melakukan apa? Tidak sedang apa-apa, hanya saja lapar dan ingin makan. Ah, lapar ya? Bukankah kamu tadi mau ke toilet? Mengapa sudah kembali begitu cepat? Aku juga tidak mau pergi lagi. Iya, aku juga tidak mau pergi. Iya, bagaimana kalau kita tidak makan malam ini saja? Aku ingin pulang lebih awal. Aku juga, sayang, ayo kita pulang lebih awal. Ayo. Kamu buru-buru apa sih? Aduh, ngapain ngomong hal-hal gak penting? Cepat pergi. Kamu pergi aja. Kalian mau ngapain? Sebentar lagi makan. Sebentar lagi pergi kok. Kamu bercanda ya? Kami mau pergi ya, tinggal pergi aja. Itu bukan urusanmu. Tidak ada yang diizinkan pergi. Tidak ada yang diizinkan untuk bergerak. Siapa kamu? Kenapa kamu masuk begitu saja ke kamar pribadi orang lain? Saya manajer lobi di sini. Apa yang telah terjadi? Sesuatu telah terjadi. Ini adalah hal besar. Tolong jelaskan dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Lihat saja, kamu akan tahu. Apa yang harus kita lakukan? Kedua wanita ini memecahkan vas bunga di hotel kami. Kami datang untuk meminta ganti rugi. Tidak heran kalian berdua cepat kembali. Ternyata kami telah memecahkan vas milikmu. Kami juga tidak sengaja kok. Iya, kami juga tidak berniat. Aku kira ada sesuatu yang besar terjadi. Hanya sebuah vas yang pecah kok. Berapa harganya? Nanti aku ganti. 1.000. Baik, tapi aku tidak bawa uang tunai. Ambil kode pembayaran, saya pindai untukmu. 1.000. 10 juta. Oke, 10 juta. Hahaha, berapa? 10 juta. Sayang, sebuah vas rusak. 10 juta. Apakah hotel kalian ini menipu orang? Hotel kami, Tianshan by Yujing, adalah hotel teratas di Dongzhou. Terkenal. Kami tidak pernah dan tidak akan melakukan hal-hal yang menipu seperti itu. Lagi pula, yang ia pecahkan bukanlah vas biasa, tapi sebuah vas antik. Antik. Barang seharga ini, kalian simpan di lorong. Ini bukan menjebak kami. Iya, saya rasa kalian sengaja meletakkannya di lorong agar kami terjatuh. Sengaja menabrak kami supaya bisa mendapat uang, kan? Pertama-tama, kami tidak sembarangan meletakkan barang. Semua dekorasi dan aksesoris kami dirancang dengan cermat oleh maestro internasional yang terkenal. Biaya desain saja sudah 50 juta. Selain itu, kami tidak mengandalkan cara seperti ini untuk mencari uang. Kamu berbicara tanpa bukti. Kamu bilang 10 juta. Ya 10 juta begitu saja. Mungkin itu barang pasar loak yang kalian beli sembarangan. Struk, faktur, sertifikat ahli, dan foto. Dokumen sertifikasi penjualan. Apalagi yang kalian inginkan? Manajer, kami juga tidak sengaja seperti ini. Bisakah Anda membantu kami sedikit? Iya, hotel kalian sangat kaya. 1.000 juta ini tidak ada apa-apanya bagi kalian. Kaya sih kaya. Tapi aturan tetap aturan. Hari ini, vas bunga ini harus kalian ganti. Atau kalian beli yang baru untuk saya. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kami bertindak kasar. Lihat. Ini semua ulahmu. Kalian berdua memang layak disebut ibu dan anak perempuan. Tidak satu pun dari kalian yang membuatku tenang. Kau masih berani menyalahkanku? Seandainya kau tidak gengsi, mengatakan di depan calon menantu tidak boleh kehilangan harga diri dan gengsi keluarga kita. Apakah kita masih perlu datang ke hotel besar ini untuk makan? Ini tidak akan terjadi, kok. Kenapa masih membicarakan ini sekarang? Lebih baik pikirkan bagaimana cara mengembalikan uang mereka. 1.000 juta ini, keluarga kita bahkan menjual semua harta pun tidak akan bisa membayarnya. Kita semua masih saudara. Dalam keadaan darurat seperti ini, saya berharap semua orang bisa dengan murah hati membantu. Tolong bantu kami. Setelah uang ini, saya akan berusaha mati-matian untuk mengembalikannya kepada kalian semua. Biasanya saya kan baik kepada kalian, kan? Tapi kenapa saat-saat kritis seperti ini,
kalian tidak mengatakan apa-apa. Saya memohon kepada kalian. Saya memohon, bolehkah? Saya akan berlutut kepada kalian, bolehkah? Aduh, ayah, mereka semua matre. Kau meminta bantuan mereka untuk apa? Aku tidak meminta bantuan mereka. Kau ingin aku meminta bantuan siapa? Bukankah meminta bantuanmu tidak berhasil? Aku tidak tahu lagi apa gunanya anak perempuanmu ini. Setiap hari hanya membuatku kesal. Membuat kesal. Baiklah, hari ini aku akan menambah kekacauan untukmu. Tuan Lin, saya meminjam 10 juta dari Anda secara pribadi. Setelah itu, apapun yang terjadi, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Tolong bantu saya. Ini terakhir kali, terakhir kali. Kamu meminjam 10 juta darinya. Kamu gila? Ya, dia seorang tunanetra. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Ya. Jika dia masih presiden direktur Lin Tian Group, aku yakin dia mampu mengeluarkannya. Dengan statusnya sekarang, kalau dia bisa mengeluarkan 10.000 rupiah saja, aku sudah menganggapnya hebat. Bagaimana kau bisa yakin aku tidak mampu mengeluarkan uang? Pasti 100% pasti. Kalau begitu saya harus bisa mengeluarkannya. Jika kamu punya, saya akan memutar kepalaku dan memberikannya padamu sebagai pot bunga. Jangan terburu-buru. Bagaimana kalau dia benar-benar punya? Lagi pula dia dulu pernah jadi CEO. Mungkin dia memang masih punya sedikit tabungan. Tidak ada uang sama sekali. Saya sudah melihat laporan keuangan perusahaan mereka. Gaji tahunan dia hanya puluhan ribu. Bonusnya belum diterima. Dia sudah dipecat. Dijual pun tidak akan mencapai 10 juta. Sekarang dia hanya mencoba menakut-nakuti. Kalian tidak membantu juga tidak apa-apa. Tapi kenapa malah mengejek seperti ini? Bagaimana bisa ada orang seperti kalian? Saya kan sedang berdiskusi dengan kakak iparmu. Kalian kenapa panik? Malah mengandalkan orang buta seperti dia. Lebih baik mengandalkan diri kita sendiri. Jadi, apakah kamu bisa mengeluarkan 10 juta? Tidak berani bilang 10 juta. Mobil dan rumah kalau digabungkan, sudah ada beberapa juta. Selama bertahun-tahun di Dongzhou, aku bukannya tanpa hasil. Kalau begitu, seperti yang kau katakan tadi, jika aku tidak bisa membayar, kepalaku akan dipelintir dan dijadikan kendi malam. Kurasa lebih baik tidak usah. Lagi pula, barang itu juga tidak kubutuhkan. Asalkan 10 juta ini, kalian bisa membayar setengahnya saja. Membayar setengahnya? Dasar apa? Dasar apa? Kalian berani bertanya dasar apa? Vas ini kamu dan ibu saya yang pecahkan bersama. Kalian bertanggung jawab. Kenapa mendengus? Apakah kalian masih ingin mengingkari? Seandainya kamu tidak menarik saya, bagaimana saya bisa jatuh? Dari 1 juta itu, kamu harus mengganti setengahnya. Tidak, itu lebih dari setengahnya. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan kalian bertengkar di sini. Kalian hanya punya waktu 1 menit untuk memberikan jawaban. Apakah kalian akan mengganti uang ini atau tidak? Kami yang akan mengganti uang ini. Tapi kami hanya akan mengganti setengahnya. Setengah sisanya harus mereka yang menggantinya sendiri. Cepat balas saya, ini aku. HMPH. Bukankah barusan bilang dia manajer, mobil dan rumahnya saja bernilai jutaan. Sekarang kenapa jadi pengecut? Hanya 5 juta kok, aku yang akan membayar. Tapi mereka harus membayar dulu. Aku ingin melihat apakah si buta pengecut ini benar-benar punya uang. Kalian bayar dulu. Tuan Lin, Xiao Yu, jangan berharap padanya. Kau pulanglah dan ambil sertifikat rumah. Jual rumah itu. Meskipun aku harus tidur di jalanan, juga kembalikan 5 juta ini. Tidak perlu, Paman. Uang ini biar saya yang bayar. Terima kasih banyak. Tuan Lin, saya pasti akan bekerja keras untuk membayarnya nanti. Tidak perlu. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin selama 3 tahun bersama saya. 5 juta ini bukan apa-apa. Ini bonusmu selama beberapa tahun. Bonus? Jangan mimpi. Sok-sok hebat. Bertele-tele terus, kurasa kau sama sekali tidak punya uang. Xiao Yu, berikan kartu kepada mereka. Ah, selesai, suamiku, dia memang kaya. Hei, ini jelas bukan kartu bank. Ah, ternyata bukan. Di atasnya cuma ada gambar, nomor kartunya bahkan nggak ada. Ini jelas bukan kartu bank yang asli. Anak nakal, bawa kartu rusak dan pura-pura di depan saya. Kamu bohong, ya? Lin Zong, jangan-jangan kamu salah ambil. Tidak salah ambil, ini satu-satunya yang saya punya. Saya sudah bilang, jangan percaya dia. Kenapa kamu nggak dengar? Saya sudah bilang, dia nggak mungkin punya uang sebanyak itu. Ah, kamu pukul aku untuk apa?
Kamu tahu ini kartu apa kok sembarangan? Ini cuma kartu rusak, kan? Kalian ini, bodoh tak tahu apa-apa. Ini adalah kartu emas tertinggi dari Tentara Putih Jade Langit kami. Dari saat pembukaan hingga sekarang, cuma ada 5 kartu yang diterbitkan. Limit konsumsinya di dalam kartu ini adalah 100 juta. Apa? 100 juta? Apa? Manajer ini. Kamu tidak bercanda kan? Apa aku terlihat seperti orang yang punya banyak waktu luang? Ah tidak, tidak. Itu bukan maksud saya. Tuan ini, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu bahwa Bapak adalah pengguna VIP hotel kami. Sangat memalukan. Saya benar-benar meminta maaf. Tidak perlu sungkan. Sesuai yang baru saja saya katakan, ambil 5 juta dari kartu Bapak, sebagai kompensasi atas vas bunga tersebut. Baik, Tuan. Saya akan melakukan apa yang Tuan katakan. Apakah ini benar? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku juga tidak tahu mimpi apa ini. Aku sudah lama mengatakan bahwa Tuan Liu bukanlah orang biasa. Mengapa kalian tidak percaya? Anda tidak. Tuan Lin, kami hanya kurang pengalaman. Jika sebelumnya ada hal yang menyinggung Anda, tolong jangan diambil hati. Tuan Lin, saya yang sudah tua ini tidak ada yang perlu dikatakan. Saya mohon maaf kepada Anda. Paman tidak perlu terlalu formal. Saya sudah bisa melihat sejak kalian mulai mempersiapkan untuk menjual rumah. Pada dasarnya kalian tidak jahat. Hanya saja menginginkan putri kalian menikah dengan keluarga baik-baik, dan menjalani kehidupan yang baik. Betapa besar kasih sayang orang tua di dunia ini. Ini bisa ku mengerti. Tuan Lin, kebaikan dan budi baikmu tidak akan pernah kulupakan. Terima kasih, Lin Zong. Sungguh terima kasih sekali. Benar-benar terima kasih. Kamu mau kemana, HMPH? Ah, kami ingin ke toilet. Ke toilet? Iya, ke toilet. Aku kira kalian ingin kabur. Ya, Xiao Yu, aku salah. Aku benar-benar tahu diriku salah. Salah ya, bayar ganti rugi. Minta maaf saja, apa gunanya? Kita mana punya uang? Ini bukannya mau membunuh kita. Pak Manajer, tadi kau masih bilang mobil dan rumahmu bernilai jutaan. Kenapa sekarang bilang tidak punya uang? Bukankah itu memalukan diri sendiri? Rumah dan mobil saya tidak bisa diganggu, kan? Kalau tidak, kita tinggal di mana? Biar kita lebih mudah pergi bekerja. Lin Zong, saya mohon pada Anda orang yang baik hati. Tolong bantu saya lunasi hutang ini. Bagaimanapun, uang sekecil ini tidak ada artinya bagi kamu. Bagi kamu, ini sama sekali bukan masalah. Saya orangnya selalu konsisten dengan kata-kata saya. Jadi, karena ini sudah kita sepakati. Mari kita tetap berpegang pada perjanjian. Jadi, uang ini sebaiknya kalian bayar sendiri. Ah, Xiao Yue. Kamu dekat sekali dengan Direktur Lin. Ya, tolong bantu kami memohon. Keluarganya juga tetap kerabat. Kamu tidak bisa hanya diam saja. Sekarang baru tahu kalau itu kerabat, sudah terlambat. Jangan buang waktu di sini. Cepat bayar ganti rugi. Jangan salahkan kami kalau kami tidak sopan. Kalau saya tidak mengganti rugi, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sepertinya kamu sama sekali tidak tahu tentang cara-cara kami, orang-orang dari Tiansang Baiyujing. Dulu ada seseorang yang makan gratis di tempat kami. Tebak apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Di jalan, ada seorang pengemis tanpa tangan dan kaki. Itulah keadaan dia sekarang. Orang seperti dia mungkin akan merasa bosan di jalanan lagi. Semoga kalian tidak menyesali keputusan hari ini. Jangan. Kami yang rugi. Bahkan kalau harus menjual rumah dan mobil, kami tetap rugi. Selesai, semua selesai, pantas saja. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan hari ini, Lin Zong. Tidak masalah. 5 juta tidak ada artinya bagiku. Lagi pula aku sudah bilang itu adalah bonus untukmu. Pak Lin, saya bukan berbicara tentang uang. Yang saya maksud adalah soal kamu yang menyamar jadi pacarku. Sepertinya saya tidak membantumu dengan hal itu. Selain itu, kalau kejadian seperti ini lagi, saya sarankan kamu cari pacar yang sebenarnya. Dengan begitu, kamu juga bisa memberikan penjelasan kepada orang tuamu. Tuan Lin, Anda sangat baik kepada saya. Lihat serigala, lihat Raja Serigala, bangun. Sesuatu akan terjadi. Raja Serigala yang sakit, saatnya membuka tas tip kedua.
Xiao Yu membuka tasnya dan melihatnya. Oke, Tuan Lin. Tuan Lin adalah sebuah cincin giok. Cincin giok. Berikan, biar saya lihat. Hahaha. Guru. Bukankah Anda sudah terbang ke surga, dan mataku? Bagaimana mataku bisa terbuka? Aku hanyalah sisa kesadaran yang tertinggal di dalam giok ini. Bukan diriku sepenuhnya, dan kau bisa membuka matamu. Karena aku telah memasuki dunia batinmu. Jadi begitu. Waktunya di sini tidak lama. Jadi, singkat saja, giok yang kutinggalkan untukmu. Ini penting untuk menyelamatkan hidupmu. Kau harus selalu membawanya. Jangan lengah. Setelah guruku memberiku kekuatan untuk naik ke surga, aku sudah tak terkalahkan di dunia. Kenapa harus repot-repot? Rahasia langit ini tidak boleh diungkap. Kau hanya perlu melakukan saja. Ya, Master. Hahaha. Hahaha. Direktur Lan, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Halo, halo, apakah ini Lin Lang? Oh, ada apa dengan saya? Tidak ada apa-apa, saya cuma ingin bertemu denganmu sebentar. Baiklah, Anda di mana? Saya akan menemui Anda. Saya di Panti Jompo di timur kota. Panti Jompo? Kenapa Anda pergi ke Panti Jompo? Kamu ini, orang tua mati. Berani sekali mencuri ponselku dan menelepon. Kurasa kau tidak ingin makan malam ini, iya? Baotaro, segera antar aku ke Panti Jompo di Chengdu. Iya. Apakah Tuan N harus ikut mengantarku? Tidak perlu, ini urusan keluarga saya. Kau orang luar, jika kau ikut, aku takut kakek akan merasa malu. Orang luar, bukankah aku bahkan sedikit pun tidak ada di hatimu? Kalian tunggu di pintu, siap mendengarkan kapan saja. Aku akan pergi. Aduh, kau berani mencuri ponselku dan menelepon keluar saat bekerja. Lihat apakah kau masih berani, kakek tua brengsek, bangun kau. Lihat apakah kamu masih berani, sudah kuberi muka padamu, aduh. Rektor, kepala sekolah. Kepala sekolah, tidak baik, orang tua ini tidak mau dengar. Aku ingin memberi pelajaran sedikit, tapi tidak menyangka terlalu keras. Dia sudah tidak bisa lagi. Apa yang terjadi dengan Yang Mulia? Ayah Lin Lang ada di sini. Lin Lang, ayah Lin Lang. Ayah, apa yang terjadi padamu? Ini siapa lagi ayahnya? Siapa yang memukulmu sampai begini? Mereka itu. Saya yang melakukannya. Lalu bagaimana? Uangnya sedikit, tidak bekerja, ya harus dipukul. Uangnya sedikit, ya harus dipukul. Siapa yang memberi kalian hak? Kau tak perlu tahu siapa yang memberi kami hak. Kau hanya perlu tahu. Di Panti Jompo ini, aku adalah surga. Aku adalah bumi. Siapapun yang datang ke sini, meski naga sekalipun, harus menurut padaku. Kau harus menurut perintahku dan berbaring. Kalau tidak, hanya ada jalan mati yang menunggumu. Tidak menyangka di tongsu kecil ini, masih ada tempat yang begitu tidak terkendali. Sepertinya hari ini aku perlu menghancurkan tempat ini. Menghancurkan. Kau, seorang pengemis buta, berani sesombong ini. Serigala, serigala macam apa? Serigala apa? Serigala apa? Wah, bagaimana kamu bisa ada di sini? Belum juga si binatang Ling Fei itu. Aku serahkan posisi ketua direktur padanya. Dia malah menempatkan aku di Panti Jompo ini. Menyesal, seharusnya aku tidak mempercayai omongannya. Aku menyerahkan posisi ketua direktur padanya. Dia masih menyesal, ya? Raja Serigala, ya? Bawahan ada. Ah. Ah.
Ling Lang, kau ternyata punya identitas seperti ini. Ayah salah, ayah meremehkanmu. Ayah, tak peduli apa identitas saya, di hadapanmu, aku tetap anakmu. Jika bukan karena Anda yang mengadopsi saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan hingga hari ini. Haha. Tolong jaga saya dengan baik, Tong Lang. Mereka masih ada di sini. Bersihkan semuanya untuk saya. Iya. Hahaha. Hei, tidak kusangka, buta bau seperti kamu ternyata ada sedikit kemampuan, bisa membuatnya tampak begitu cantik. Permaisuri Qin, benar. Aku. Wanitamu ada di tanganku. Aku sarankan kamu datang lebih cepat. Kalau tidak, saya tidak bisa mengendalikan diri untuk melakukan apa-apa padanya. Kamu sekarang ada di mana? Katakan. Villa keluarga Liang. Sayang, apakah metode ini berhasil? Pasti berhasil. Asalkan Putri Ningluo melihat foto itu, dia pasti akan menyerah padanya. Nanti kita tidak perlu takut padanya lagi. Tapi orang buta itu mantan tentara, agak berbahaya. Orang biasa mungkin tidak bisa mengalahkannya. Tenang saja, aku sudah meminta bantuan ahli bela diri terbaik. Kita tidak takut padanya. Tetap saja, suamiku memang hebat. Bagaimana dengan Chen Suyao? Tenang saja, dia tidak akan bisa kabur. Baiklah, saya akan pergi melihat. Ah, kamu mau apa? Kamu tidak akan benar-benar melakukan sesuatu padanya, kan? Saya kan istrimu. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Pergi. Apa yang mau saya lakukan? Kamu tidak perlu campur tangan. Lin Fei, kau brengsek. Ling Lang. Ah Ling Lang. Aku tidak hanya akan merebut tempatmu, tapi juga merebut nyawamu. Seumur hidup ini, kau sudah ditakdirkan untuk berada di bawah kakiku. Berhenti. Kau masih saja pemburu? Ya, menarik. Aduh, ibu. Kau diam saja. Kau gila. Bajingan. Berani memukulku. Ah, saya salah. Tidak akan melakukannya lagi. Karena kau sudah datang, maka layani aku bersama-sama. Kau ingin aku lari, ya? Kalian berdua, lepaskan bajuku. Kenapa aku masih harus melepaskan sendiri? Lepaskan tanganku. Kau, orang buta yang bau ini, datangnya cukup cepat juga, ya? Su Fei. Kamu benar-benar tidak bisa berubah. Sebelumnya, karena kita pernah menjadi saudara sejalan, aku sudah memaafkanmu berkali-kali. Tak kusangka, ayah, kamu bisa begitu acuh tak acuh. Orang sepertimu yang tak punya belas kasihan, dan tidak setia, tidak berbakti. Kali ini aku tidak akan memaafkanmu lagi. Apa? Kakek tua itu bilang apa padamu? Aku ini tidak punya rasa belas kasihan, tidak setia, tidak berbakti. Lantas kenapa? Selama aku punya uang, aku mau apa? Itu urusanku. Aku tidak peduli. Orang sepertimu sudah tidak layak hidup di dunia ini. Bagaimana? Kau mau memukulku? Aku tidak takut padamu. Aku sudah menyewa ahli. Yang kau suruh aku hadapi adalah dia. Benar, dia. Kukira dia tokoh yang sangat hebat. Ternyata hanya seorang buta. Jangan meremehkan dia. Dia tidak biasa. Biarkan aku mencoba. Bagaimana bisa dia tidak biasa? Dia adalah master pengemudi yang terlatih. Benar. Menarik, sepertinya aku harus mengeluarkan kemampuan terbaikku. Giliranmu. Kakak, saya kan adik. Tolong kasihanilah saya. Kamu sudah melanggar batas saya. Tidak ada kesempatan. Ah. Semua ini idenya dia. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong, lepaskan aku. Su Yao, Su Yao. Su Yao, yang penting kau baik-baik saja. Su Yao.
Su Yao. Aku akan membunuhmu. Su Yao, apakah kamu baik-baik saja? Su Yao. Tenang saja, aku akan menyelamatkanmu, Guru Su Yao. Jade yang diberikan oleh guruku. Kamu akan baik-baik saja, Si Yao, kamu akan baik-baik saja. Su Yao juga. Sudah bangun? Ya, Tuan Serigala, Tuan Lin sudah mengaturnya. Oh iya, Tamlang, kau tahu di mana ada ginseng salju 1000 tahun? Ginseng salju 1000 tahun? Saya tidak tahu. Tuan Serigala, untuk apa Tuan membutuhkan ginseng salju 1000 tahun itu? Aku akan menggunakannya untuk mengobati tenggorokan Su Yao. Dia membutuhkan dia sebagai bahan obat. Anak buah saya baru saja mendapatkan informasi. Dikatakan bahwa dewa obat yang terkenal dengan keahlian medis terbaik di dunia akan mengadakan konferensi obat hewan di Dongsu besok. Mungkin di sana akan ada. Baiklah. Besok saya akan pergi untuk melihatnya. Kamu tinggal di rumah dan jaga Su Yao untuk saya, agar tidak terjadi masalah lagi. Ya. Ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Konon, anak sulung dari keluarga terbesar di ibu kota, Li Tianqi, juga telah tiba di Dongsu. Dia datang ke Dongsu untuk apa? Tidak jelas, tapi katanya Li Tianqi selama bertahun-tahun sering mengajukan surat kepada penguasa negara. Ingin menikah dengan Putri Ning Luo. Berjodoh. Katanya jika dia menikahi Putri Ning Luo, dia akan menjadi kerabat kerajaan. Nanti di istana, keluarga Li mungkin akan mendominasi. Ya, Yang Mulia, hamba rasa keluarga Li memiliki ambisi yang besar. Aku selalu melarang pertikaian di istana. Selama tidak ada perkelahian, mari kita amati dulu situasi ini. Baik, Yang Mulia. Perjamuan obat umur yang diselenggarakan oleh kuil Dewa Obat ada di sini. Dengar-dengar, bahan obat yang paling berharga kali ini adalah ginseng salju berusia 1000 tahun. Ginseng salju berusia 1000 tahun ini benar-benar barang yang bagus. Memiliki khasiat untuk merawat kecantikan dan kulit. Besok adalah jamuan Jinghong. Aku akan memberikannya kepada Putri Ling Luo. Pasti bisa membuatnya senang. Maafkan saya berkata terus terang. Tuan muda, semua yang kau lakukan ini, khawatirnya akan sia-sia. Bagaimana maksudmu? Kukira Putri Ning Luo selalu diam-diam mencintai panglima perang terhebat saat ini, Raja Serigala Linglang. Kedatangannya ke Dongsu juga untuknya. Jadi, aku sudah lama mendengar tentang hal ini. Kedatanganku ke Dongsu untuk mendapatkan Putri Ning Luo pasti akan berhasil. Jika aku tahu Linglang adalah musuhku, aku pasti akan membuatnya tahu apa itu akibatnya. Lin Zong, kenapa kamu bawa aku ke sini? Bukankah ini tempat untuk menjual obat? Apakah kamu sakit? Aku tidak sakit. Su Yao tidak. Tenggorokannya tidak bisa berbicara. Saya akan pergi ambilkan obat untuknya. Ini lagi Su Yao. Kapan saya bisa mendapatkan perlakuan seperti itu? Jangan banyak bicara. Nanti masuk. Tolong lihatkan di mana ginseng salju 1000 tahun. Tahu. Tuan Lin, saya sudah melihat semua pengelola ini. Sepertinya tidak ada yang melihat gunung salju Qitian. Apa dia dibeli oleh seseorang? Aroma orang buta ini begitu dalam. Rasanya dia bukan orang biasa, Tuan Muda. Dia adalah Raja Serigala, Linglang. Dia adalah Raja Serigala. Ada dua orang yang aneh di pihak Tuan Lin. Mereka terus menatapmu. Apakah kau mengenal saya? Aduh. Yang Mulia, jangan-jangan Anda adalah Raja Serigala Ling. Benar, saya sendiri, Li Tianqi, dari keluarga Li di ibu kota. Sudah lama saya mendengar nama besar Raja Serigala. Hari ini bertemu langsung, memang luar biasa sekali. Li Tianqi, silakan. Tidak menyangka kita bertemu begitu cepat. Apakah Anda sudah mendengar tentang hal ini? Sungguh malang bagi orang yang luar biasa. Saya tidak tahu apa tujuan Anda datang ke sini. Untuk apa? Ayo, ginseng salju 1000 tahun. Oh. Anda juga datang untuk membeli ginseng salju 1000 tahun. Sungguh kebetulan. Saya juga datang untuk itu. Saya tidak tahu apakah Anda bisa rela melepaskannya. Memberikannya kepadanya. Tidak bisa. Tubuh salju 1000 tahun, saya pasti akan mendapatkannya. Kalau begitu,
Mari kita berlomba dengan kekuatan masing-masing untuk menjadi yang terbaik. Jangan salahkan saya. Tuan Lin, sepertinya Li Tianqi ini datang dengan niat buruk. Tidak apa-apa, jangan hiraukan dia. Selamat datang kepada hadirin sekalian yang telah hadir dalam upacara penyerahan obat di kuil Dewa Obat kami. Saya adalah pemilik kuil Dewa Obat saat ini, Yang Zhen. Tuan Yang, sebenarnya obat terakhir ini apa ya? Ya, jangan bertele-tele. Keluarkan dan perlihatkan, biar kami lihat. Tenang semuanya, jangan ribut. Sekarang saya akan mengungkap rahasianya untuk kalian semua. Ginseng salju 1000 tahun ini adalah harta karun termahal di tempat pengobatan kami. Hari ini, kami secara khusus memamerkannya di konferensi ini. Tuan Yang, saya menawarkan 30 juta. Tolong jual ginseng salju 1000 tahun ini kepada saya. Sial, ini benar-benar mengganggu pembelian ginseng salju 1000 tahun. Saya menawarkan 50 juta. Kami menawarkan 80 juta. Saya keluarkan 1 miliar. 10 miliar untuk pohon salju gunung 1000 tahun ini. Saya akan beli. Kartu ini ada 10 miliar, ambil saja. Sangat maaf, pohon salju ini hanya tersedia untuk yang memotongnya. Jangan bilang 10 miliar, meskipun 100 miliar, saya juga tidak akan menjualnya. Hanya untuk pameran, tidak untuk dijual. Maksudnya apa? Apakah hanya untuk pamer? Tuan Ding, patung salju peri ini tidak dijual. Lalu bagaimana kita? Tidak apa-apa, lihat dulu saja. Bukannya untuk pamer juga sih, karya seni alam yang luar biasa ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang ditakdirkan untuk mengetahuinya. Maka kau tahu pepatah, orang biasa tak bersalah. Namun memiliki harta yang berharga akan mendatangkan malapetaka. Kau benar, kuil Dewa Obatku bukanlah nama yang sia-sia. Setidaknya, aku berani mengatakan, selama aku masih hidup, tak seorang pun berani menjamah tubuh salju 1000 tahun itu. Kau sangat sombong, apa yang diinginkan oleh tuan muda kami, tidak ada yang tak bisa didapatkan. Apakah kamu berencana untuk merebutnya dengan paksa? Tahu saja sudah cukup. HMPH. Dengan kemampuan sekecil ini masih berani bicara besar. Hahaha. Mencari mati. Tuan muda. Kekuatannya jauh lebih kuat dariku. Meskipun kau sendiri, bertarung pun tidak akan banyak mendapat keuntungan. Jangan sampai gegabah. Apalagi sekarang berurusan dengannya. Sangat merugikan keluarga kita. Keluarga Li Tianqi, toh mereka tidak mau menjualnya, harus mengikuti aturan. Kita pergi. Tuan. Terima kasih atas bantuannya. Tuan tidak perlu sungkan. Di dalam tubuhmu ada puluhan kekuatan obat yang bercampur aduk, menyebabkanmu sangat menderita setiap hari. Hanya bisa ditekan sementara dengan energi dalam. Apakah saya benar? Bagaimana kamu tahu itu? Tuan, bagaimana kalau kita bicara lebih lanjut? Silakan, ikuti saya. Bolehkah saya tahu nama kalian? Nama saya Lin. Nama saya hanya satu karakter, Lang. Saya Qian Xiaoyu. Pak Jiang, saya sangat penasaran, mengapa tubuhmu mengandung begitu banyak zat kimia obat? Jangan-jangan kau sembarangan minum obat sehari-hari. Kami, kuil Dewa Obat, mewarisi ilmu turun-temurun dari leluhur Sennong. Seperti kata pepatah, Sennong mencicipi 100 jenis tanaman obat. Sebagai pemilik toko, aku harus mencoba sendiri efek obat-obatan itu. Jadi, bukannya aku sembarangan minum obat, tetapi aku terpaksa melakukannya. Ternyata begitu. Tuan Lin, karena Anda bisa melihat masalah dalam tubuh saya, apakah Anda punya cara untuk membantu saya mengobatinya? Tentu saja ada, dan saya tidak sedang menakut-nakuti Anda. Ada begitu banyak kekuatan obat dalam tubuh Anda, seperti bom waktu. Jika tidak segera diobati, hidup Anda tidak akan bertahan lama. Tuan Li, tolong selamatkan saya. Ibu. Anda sedang melakukan apa ini? Mereka siapa? Mengapa Anda harus sujud kepada mereka? Ini Tuan Lin. Saya sedang meminta dia untuk mengobati saya. Dia yang akan mengobati Anda. Jangan bercanda, dia. Dia buta. Siapa yang bercanda denganmu? Meskipun Tuan Lin kita tidak bisa melihat, tapi dia sangat hebat. Segala macam penyakit bisa dia obati. Kurasa usia Tuan Lin ini tidak jauh berbeda denganku. Meskipun dia ahli pengobatan, itu hanya sedikit pengetahuan saja. Jangan tidak sopan. Tuan Lin ini meskipun masih muda,
Tetapi kemampuannya sangat tinggi. Saya baru saja menyaksikannya. Dia memberimu ramuan sihir apa sih? Sampai percaya sekali padanya. Ayahku adalah pemilik toko obat ajaib kita. Dia terkenal sebagai ahli medis yang tiada duanya di dunia. Bahkan tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih buruk daripada dirimu sendiri. Apakah dia bisa menyembuhkanmu? Pemilik toko mungkin ahli dalam pengobatan, namun orang yang terlibat sering kali bingung. Sedangkan orang yang mengamati lebih jelas. Seorang dokter tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Itulah prinsipnya. Pokoknya saya tidak percaya Anda bisa menyembuhkan ayah saya. Kalau Anda bisa menyembuhkannya, apa yang akan Anda lakukan? Apa Anda ingin mengatakan? Anda akan menikah dengan Tuan Lin. Putri kecil saya belum menikah. Hingga sekarang, dia belum menemukan keluarga yang baik. Jika Tuan Lin tidak keberatan, bukan berarti tidak bisa. Aku tidak mau menikah dengannya. Lagi pula, dia belum menyembuhkan ayahmu. Kenapa kamu begitu terburu-buru menikahkan anakmu? Apakah dia bisa menyembuhkan ayahmu? Kamu bisa menantikan saja. Baiklah, aku akan melihatnya dengan baik. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar punya kemampuan. Atau kamu memang penipu di dunia persilatan. Tuan Yang, mohon pindah ke sini. Ayah. Dokter bodoh ini, kalau ayahku sampai terjadi sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. Tenang saja, ayahmu tidak apa-apa. Bohong, dia sudah muntah darah, kamu tidak lihat. Ah, Sueji tidak boleh tidak sopan kepada Tuan Lin. Ah, senang. Sungguh sangat menyenangkan. Sudah lama sekali aku tidak merasakan seperti ini. Ayah, apa maksud ucapanmu itu? Tuan Lin sungguh seorang dokter yang luar biasa. Yang Zen, saya mengaku kalah. Tuan kuat, terlalu memuji. Bagaimana, sekarang sudah percaya kan? Meskipun kamu bisa menyembuhkan ayahku, tapi aku tidak akan mudah menikah dengannya. Kalau kamu ingin menikahiku, kamu harus datang dengan tandu pengantin 8 tandu. Apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan Tuan Lin? Direktur Lin kita bukan sembarang orang yang bisa dinikahi. Setidaknya, kamu tidak mungkin. Tadi kamu mempermainkanku. Ya, aku mempermainkanmu. Bagaimana? Suruh kamu keluar. Tidak tahukah sekarang apakah kamu mau menjual gunung salju 1000 tahun kepadaku? Tidak, tidak. Gunung salju 1000 tahun ini tidak bisa dijual. Bagaimana sikapmu seperti ini? Direktur Lin kita sudah menyelamatkanmu dengan cuma-cuma. Haha, kau salah paham denganku. Maksudku, Tuan Lin telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana bisa aku menjualnya? Aku ingin memberikannya kepada kalian. Ramuan Direktur Lin sudah jadi. Su Yao meminum ramuan ini. Tuan Lin, setelah Su Yao meminum ramuan ini, dia bisa berbicara, kan? Seharusnya tidak ada masalah. Kalau begitu cepatlah minum. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Sudah bisa berbicara? Saya. Suara, saya mendengar suara. Aku benar-benar bisa berbicara. Pak Lin, dia benar-benar bisa berbicara. Kamu luar biasa sekali. Raja Serigala, Ini adalah undangan dari Jing Hong Yan untuk besok. Diwujudkan oleh putri, dia khusus meminta saya mengantarkannya. Khusus. Sepertinya dia sangat ingin aku pergi. Pak Lin, bagaimana ini? Apakah kita harus pergi? Undangannya sudah dikirim. Jika tidak pergi, baik dari segi kewajaran maupun hubungan baik dengan Su King akan sulit dijelaskan. Tapi kau tidak takut Putri Ning Luo akan mengganggumu lagi? Takut. Tapi pada akhirnya aku harus menghadapinya. Baiklah, besok kalian ikut aku ke Jing Hong Yan. Aku juga ingin ikut. Ya, kita ajak Su Yao juga. Kalau begitu, Putri Ning Luo pasti akan sangat marah. Tidak apa-apa, besok sekalian kita selesaikan masalah ini. Sepertinya Selir Ling tidak menjawab telepon. Entah bagaimana urusannya. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Menurut saya sih, seharusnya jangan dengar dia. Apa sih cara yang jelek itu? Kalau ini berhasil sih, bagus. Tapi kalau nggak berhasil,
Kalau sampai si buta itu melapor ke Putri Ningluo, kita bisa dalam masalah besar. Jangan ngomong hal-hal yang menyedihkan dulu, tenang saja. Meskipun dia sampai ke Putri Ningluo, tidak akan ada masalah lagi. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Menurut yang saya tahu, kali ini, Jing Hongyan juga akan kedatangan seorang tokoh besar. Tokoh besar? Siapa tokoh besar itu? Tuan muda dari keluarga besar Li, keluarga pertama dari Jin Chan, pangeran muda Li Tianqi. Meskipun mereka berdua ikut serta dalam bankuet Jinghong, tidak ada hubungan dengan masalah yang mereka timbulkan dengan Putri Ningluo. Menurut informasi yang saya dengar, Li Tianqi datang kali ini untuk melamar Putri Ningluo. Nanti, Putri Ningluo akan menjadi wanita Li Tianqi. Mana ada lagi yang mau membela pria lain? Ada hal seperti ini, tentu saja, dan saya datang kali ini untuk memberitahukan kalian. Besok ikut saya menghadiri jamuan Jinghong. Apa? Kita bisa ikut jamuan Jinghong, bukankah keluarga Chen kita tidak punya hak untuk itu? Hai, kalian keluarga Chen tidak berhak, tapi keluarga Zhou kami juga berhak. Besok kalian ikut saya akan mengajak kalian melihat dunia. Aduh hahaha. Tetap saja keluarga Zhou yang hebat, anak perempuan kita benar-benar menikah dengan keluarga yang baik ya. Hahaha. Sayang, kamu yang terbaik untukku. 100 kali lebih baik daripada orang buta sialan itu. Aduh, Tuan Zhou kenapa belum datang ya? Kalau dia tidak datang, kita tidak bisa masuk juga. Seharusnya segera datang. Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Mereka datang. Jangan-jangan Lin Fei benar-benar gagal. Kenapa kalian ada di sini? Seharusnya aku yang bertanya itu kepada kalian. Kalian tahu ini tempat seperti apa? Kalian bahkan berani datang ke sini. Bukankah ini Jing Hongyan? Kenapa harus takut datang? Jing Hongyan hanya gimmick. Akan ku beritahu yang sebenarnya. Hari ini adalah hari Tuan Muda Li Tianqi dari ibu kota mengajukan lamaran kepada Putri Ningluo. Memang benar melamar. Kau sebelumnya sangat sombong. Bukankah itu karena Putri Ningluo menyukaimu? Sekarang Putri Ningluo akan menikah dengan orang lain. Dia tidak akan lagi mengurusmu. Nanti, HMPH, kita lihat saja bagaimana kau masih bisa sombong. Dia menikah atau tidak, itu bukan urusanku. Tapi, karena kamu datang hari ini, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Su Yao bilang dia ingin kembali ke rumah Chen 2 hari lalu, tapi malah diculik dan dibawa ke rumah Lin. Apakah ini perbuatanmu? Apa yang dimaksud dengan dibawa ke rumah Lin? Saya tidak tahu. Iya, kami tidak tahu apa-apa. Benarkah? Su Yao, katakan padaku, apakah mereka menipumu untuk kembali? Anggap saja ini terakhir kalinya saya membalas budi mereka. Tidak, ini bukan salah mereka. Kamu sudah bicara, bagaimana kamu bisa berbicara? Apa yang terjadi ini? Tentu saja, ini karena Lin Zhang kami yang hebat. Dia yang menyembuhkan tenggorokannya. Sudahlah, tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Ayo kita pergi, Mom. Dia. Selamat pagi, silakan menunjukkan surat undangannya. Ah, lalu bagaimana bisa ada? Silakan. Aduh, kali ini benar-benar rugi besar. Rugi apa? Barang rongsokan ini sekarang tidak hanya menjadi cantik, dia bisa bicara lagi. Jika dia dijodohkan lagi dengan seseorang, pasti bisa dijual dengan harga yang baik, tapi sekarang malah murah-murah untuk buta bau ini. Tidak masalah, tunggu saja sampai Putri Ningluo menikah, nanti kita pikirkan cara untuk membawanya kembali. Saat itu, si buta tidak akan berani bilang apa-apa. Jalannya sedikit macet, maaf sudah membuat kalian menunggu. Tidak apa-apa, kami juga tidak menunggu lama. Baiklah, saya antar kalian masuk. Tempat kami di sini. Ah, benar-benar takdir yang mempertemukan kita. Mereka kenapa juga ada di sini? Sayang, aku tidak mau duduk dengan mereka. Segera ganti tempat duduk kita. Tapi tempat duduk ini sudah ditentukan. Tidak bisa sembarangan dipindah. Kalau begitu, biarkan mereka keluar. Beri kami tempat duduknya. Sialan. Kalau harus keluar, kalian yang keluar. Jangan berisik padaku.
Aku katakan pada kalian, hari ini berbeda dari biasanya. Kami tidak takut. Kalian tidak takut. Dari siapa kalian dapat keberanian itu? Jangan tanya dari siapa kami dapat keberaniannya. Pokoknya, hari ini kalian harus memberikan tempat duduk kalian pada saya. Kalau tidak, jangan salahkan saya yang tidak sopan. Aduh, kami sangat takut. Coba kalau kalian berani bergerak. Siapa yang membuat keributan di sini? Apa-apaan ini? Aduh, Tuan Su, maaf jika mengganggu Anda. Sangat menyesal. Mengganggu saya tidak masalah. Tapi kalau mengganggu Putri Ling Luo, pada saat itu, tak ada yang bisa melindungi kalian. Aduh, iya, peringatan dari Tuan Su. Tuan Sue, kami tidak sedang bertengkar di sini. Kami di sini justru sedang membantu Anda menyelesaikan masalah. Mengapa saya dengar bahwa kali ini, Yang Markis dari ibu kota juga akan datang ke jamuan terbang? Berita kalian cukup cepat ya. Yang Markis akan datang sebentar lagi. Kalau begitu, saya akan memberi saran pada Tuan Kota. Sebaiknya usir mereka segera, sebelum Yang Markis datang. Kenapa? Karena saya dengar Yang Markis datang kali ini untuk melamar Putri Ning Luo. Orang buta itu sebelumnya adalah orang yang disukai Putri Ning Luo. Mereka berdua adalah saingan cinta. Oh, ada hal seperti itu. Benar, Tuan Su, saya bisa bersaksi. Saya juga bisa bersaksi. Seperti pepatah, saingan cinta bertemu, mata menjadi merah. Jika saat itu Tuan Xiaohou marah besar, konsekuensinya mungkin tidak ada yang bisa menanggungnya. Tapi kenapa saya merasa kalian sedang menjebak saya? Aduh, Tuan Kota Su, kami tidak berani menjebak Anda. Benar, Tuan Kota Su, meski kami diberi 100 nyali pun, kami tidak berani. Iya. Tapi dia bisa disukai oleh Putri Ling Luo. Sepertinya dia bukan orang biasa, ya? Tidak. Dia cuma orang buta jorok. Bahkan bukan orang biasa. Paling-paling dia cuma pria tampan. Dulu dia adalah presiden dari grup Ling Tian. Tapi sekarang dia sudah diberhentikan. Benar, dia memang seperti itu. Tuan Qi, Anda adalah pemimpin kota. Tokoh terkenal di Dongzhou ini. Anda pasti lebih mengenal banyak orang daripada kami. Silakan lihat sendiri, Anda mengenalnya bukan? Dia tidak mengenalinya. Tuan Lin dan yang lainnya sedang berbisik-bisik apa. Rasanya ada yang tidak beres. Tidak apa-apa, tidak usah pedulikan mereka. Karena Anda tidak mengenalnya, itu berarti dia hanyalah orang biasa yang tidak terkenal. Sama sekali tidak perlu ditakuti. Kalau begitu, saya akan mempercayai kalian sekali ini. Kalian semua cepat-cepat pergi dari sini. Kenapa begitu? Kenapa kami harus keluar? Kenapa? Karena dia adalah penyelenggara dari jamuan luar biasa ini. Karena dia adalah Tuan Kota Dongzhou kami. Bahkan Tuan Su saja tidak dikenal. Sepertinya kalian hanya sekumpulan orang kecil yang memanfaatkan kekuasaan orang lain. Kamu kan sombong? Aku ingin lihat seberapa sombong kamu. Tuan Kota, apakah ada kesalahpahaman? Kenapa kau mengusir kami? Tidak ada kesalahpahaman. Berhenti mengoceh di sini. Cepat pergi dari sini. Tuan Lin, bagaimana sekarang? Ju Hong, kau yakin ingin aku pergi? Orang buta yang berani. Berani berbicara seperti itu kepada pemimpin grup. Sue Changping beberapa kali terakhir ini memang seperti itu. Suruh orang-orang ini usir mereka. Kau ini buta bau, tidak tahu diri, bahkan berani memukul orang yang belajar mengemudi. Taktik yang bagus, tidak terduga. Ternyata kau masih punya kemampuan. Tapi orang yang semakin pintar, semakin suka sombong. Nanti kau akan membayar harga yang sangat mahal untuk kesombonganmu. Panggilkan pasukan pengawal untukku sekarang juga. Kau berani membuat Tuan Su Qian marah. Habislah, kau benar-benar habis. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Kurasa dia memang sudah terbiasa sombong, mengira semua orang akan menuruti kemauannya. Akibat yang didapatnya karena menerima uang haram itu memang dia sendiri yang cari. Pantas saja. Kamu itu pembawa sial. Cepat ke sini. Kamu mau mati bareng dia? Aku enggak. Aku mau bersama dia. Ibu. Biarkan dia. Jangan pedulikan dia. Ini kamu yang bilang. Jangan nanti datang menangis minta tolong padaku. Situasi Tuan Lin agak aneh. Cepat panggil Tuan Tanlang datang. Tuan Tanlang. Tanpa Putri Niro, kamu tidak akan naif berpikir dia masih akan melindunginya. Memang. Sebelumnya, Tuan Taro melindunginya karena Putri Ning Luo menyukainya. Sekarang,
Orang yang bijak adalah yang bisa beradaptasi dengan keadaan. Tuan Taro sekarang tidak akan menyusahkan Yang Master hanya karena buta ini. Belajar menjadi kepala pabrik. Jangan bicara omong kosong di sini. Tunggu saja, matahari akan terbit. Kalian akan merasakan akibatnya. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan merasakan akibatnya. Tuan Tan Lang datang. Sungguh seperti yang dikatakan Cao Cao. Cao Cao datang. Karena Tuan Tan Lang sudah datang, biarkan kalian benar-benar putus harapan. Tuan Tan Lang datang. Hamba mohon maaf karena tidak menyambut lebih awal. Mohon ampun. Su Hong, saya dengar Anda menelepon tim pengawal. Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang membuat masalah pada Jing Hongyan? Tuan Taro, Anda dapat menebaknya, seseorang memang membuat masalah. Siapa yang? Seseorang yang sangat kamu kenal. Apakah kamu kenal orang ini? Jangan bertele-tele. Cepat katakan padaku siapa sebenarnya. Itu adalah orang buta sialan, Lin Lang. HMPH, Lin Lang. Dia berani menyerang orang Tuan Kota Su. Benar-benar berani sekali. Lin Lang, kau yakin? Yakin. 100% yakin. Benar-benar seperti itu, Tuan Kota Su. Saya tidak tahu namanya. Tapi dia memang seorang buta, dan dia memukuli orang-orangku. Tuan Taro, jangan takut, setelah hari ini, Putri Ayame tidak akan lagi mengkhawatirkan orang buta itu. Jangan beri dia muka lagi. Aku memberinya muka. HMPH, kau benar-benar berani bicara ya? Apakah aku salah? Pergi. Tuan Serigala Biru, ada apa ini? Kenapa kau tiba-tiba marah besar seperti ini? Aku menyuruh kalian semua pergi. Tidak mendengar ya? Raja ini sudah pergi. Ayo keluar sekarang. Mendengus. Serigala Serakah bawahan bertemu dengan Raja Serigala. Bangun. Tuan Serigala Serakah, kamu baru saja memanggilnya apa? Saya memanggilnya Raja Serigala. Ada masalah? Dia adalah raja yang pertama kali diberi gelar oleh penguasa negara, yang bukan berasal dari keluarga kerajaan. Karena sudah tahu, mengapa masih belum bersujud? Hamba Su Hong menghadap. Saya sebelumnya telah banyak bersalah. Mohon Tuan Yang Mulia tidak mengingat kesalahan hamba. Jangan sampai Tuan menghukum hamba. Bangunlah. Terima kasih padaku. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia menjadi Tuan Raja Serigala? Tuan Serigala, apakah Anda salah paham? Iya, dia hanya seorang CEO yang dipecat. Bagaimana mungkin dia menjadi Raja Serigala? Kalian yang bodoh, yang hanya melihat sepotong langit dari dalam sumur. Bagaimana bisa tahu betapa hebatnya Presiden Lin? Presiden grup Lin Tian hanyalah identitas yang paling tidak signifikan bagi Tuan Lin. Apakah kalian meragukan saya? Tidak. Bagaimana mungkin kami berani meragukan Anda? Kalau begitu, cepatlah berlutut dan menyembah Raja Serigala. Ternyata saya selama ini salah. Apa yang telah kulakukan? Aku ini orang bodoh sekali. Padahal calon suami kaya raya ada di depanku. Aku malah menolaknya. Aku benar-benar bodoh. Dia ternyata Raja Serigala. Aku sudah selesai. Hehehe, aku sudah selesai. Rubah roh, aku adalah Raja Serigala. Aku hanya bingung sebentar. Tolong, bebaskan aku. Bingung? Aku rasa kamu tidak bingung. Sebaliknya, kamu adalah orang yang paling cerdas di antara mereka. Namun, terkadang kepintaran justru merugikan. Wanita sepertimu, hidup 1000 tahun lagi pun, dalang tetaplah orang jahat. Saya di sini. Saya curiga mereka terkait dengan penculikan Chen Suyao. Tangkap mereka. Bersihkan semuanya, ya. Suyao, kita kan saudara perempuan. Tolong bantu aku. Aku sudah banyak membantumu. Kali ini aku tidak bisa membantumu. Bawa mereka pergi. Raja Serigala, kau, Raja Serigala, ampunilah aku, Raja Serigala, ampunilah aku, Raja Serigala. Raja Serigala, benar-benar sangat berwibawa. Raja Serigala benar-benar sangat berwibawa. Kalian semua, minggir. Li Tianqi. Benar, kita bertemu lagi. Kau tampak sangat marah hari ini. Sepertinya kedatanganmu tidak baik. Di konferensi obat hewan, kau melukaiku, aku masih ingat hal itu. Jadi, kau datang hari ini untuk membalas dendam? Membalas dendam hanya alasan kedua.
Tujuan utamaku hari ini adalah menikahi Putri Lingluo. Putri Lingluo datang. Cih, aku tidak mau menikah denganmu. Li Tianqi, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau bahkan mengejar sampai ke Dongzhou dari ibu kota. Aku sudah bilang aku tidak suka padamu. Tidak peduli seberapa keras kamu mengejarku, itu sia-sia. Seumur hidupku, aku hanya akan suka pada Lilang. Baiklah, itu yang kamu katakan. Memang, itu yang aku katakan. Lalu, bagaimana, jika begitu? Aku akan merobek muka. Aku bilang padamu. Aku menikahimu bukan karena aku menyukaimu. Aku hanya ingin memanfaatkanmu untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan di ibu kota. Aku tahu, makanya aku tidak akan menikah denganmu meskipun mati. Aku menikahinya agar kalian semua mati. Li Tianqi, kamu gila. Apa yang kamu bicarakan? Dunia ini cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga Li. Lebih cepat atau lebih lambat, hasilnya tetap sama. Karena kau tidak mau menikah denganku, maka aku akan tinggal bersamamu dan dia. Kita lihat saja apakah kau mampu. Apakah kau mampu? Cobalah, baru tahu. Tuan Su, Tuan, bunuh dia. Jangan tinggal. Berani? Berani atau tidak? Coba saja, nanti tahu. HMPH. Hahaha. HMPH. Pemilik, Anda tidak berdaya. Saya telah mempermalukan Anda. Tidak apa-apa, silakan istirahat sebentar di belakang. Sepertinya saya harus turun tangan sendiri. Skala naga, emas perisai, pengembara, hati-hati, pelindung ini dapat meningkatkan kekuatan 3 kali lipat. Hati-hati pun percuma, Hokage telah melewati batas dunia abadi. Dikelilingi oleh pelindung emas. Bisa dibilang di bawah dewa tidak ada yang tak terkalahkan. Di atas dewa. 1 lawan 1. Bagus. Benar-benar tanpa judul. Kalau begitu, biarkan aku merasakan betapa hebatnya dirimu. Ini. Hahaha. Ternyata kekuatan dewa perang terbesar dari Daxia juga cuma segini. Tuhan, jiwaku bahkan ketakutan. Cie. Ah. Tuan Li. Tuan Li. Tuan Li, bagaimana kabarmu? Sudah kukatakan padamu, kamu bukan tandinganku. Hari ini, kamu hanya punya satu jalan, jalan mati. HMPH, kau. Apa yang ingin kau lakukan? Tuan Guru. Situasinya mendesak. Aku takut tidak bisa menunggu petunjukmu yang ketiga. Hari ini aku harus memaksa untuk membuka mata batinku. Kau ini hantu apa? Tidak baik. Ah, Tuan Lin, apa kamu baik-baik saja? Tuan Lin, apa kamu baik-baik saja? Cepat kembali. Dia sudah terjatuh ke dalam kegilaan. Dia tidak bisa mendengarkan apapun, dan tidak akan mendengarkan apapun. Jangan, jangan sakiti mereka semua. Kau gila, cepat kembali. Lin Lang, kau tidak ingat aku? Ini aku. Aku Ayao. Kau tidak ingat? Ah, kau akhirnya sadar. Lin Lang Lin Zong, apakah Anda baik-baik saja? Lin Zong, jangan menakut-nakuti kami, ya, Tuan Lin, cepatlah bangun, Tuan Lin, jangan menakut-nakuti kami, ya. Ah, ah,
Aku. Aku tidak apa-apa kok. Syukurlah, aku hampir mati ketakutan. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Su Yao. Terima kasih. Matamu sudah sembuh. Sembuh. Matanya sudah sembuh. Hahaha. Siapa kamu? Namaku Franco. Dari Kuil Dewa. Kekuatan terbesar di luar negeri, Kuil Dewa. Benar. Saya adalah penjaga di Kuil Dewa. Saya datang atas nama Raja Dewa Odin, untuk memberikan hadiah besar. Saya tahu kamu sangat tidak senang, tapi kamu boleh menyerang saya kapan saja. Aku yakin kau bukan lawan untukku. Aku yakin kedatanganmu ke sini bukan hanya untuk memprovokasi aku. Dewa Agung Odin kami. Izinkan aku memberitahumu, 3 bulan lagi, Kuil Dewa akan memasuki gedung. Saat itu Odin akan berada di puncak terlarang, menunggu kamu. Raja Serigala, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Apa gunanya membunuhnya? Dia hanya seorang penjaga kecil saja. Musuh sebenarnya adalah kuil para dewa di baliknya. Masuknya kuil para dewa ke Daxia bukanlah perkara sepele. Saya harus segera kembali ke ibu kota. Laporkan hal ini kepada penguasa negara. Iya, saya harus kembali dan melatih serigala dewa saya dengan baik. Persiapkan diri untuk pertempuran. Puer, ketika kamu membaca surat ini, itu berarti matamu sudah pulih seperti semula. Sebenarnya, cara untuk menyembuhkan matamu bukanlah terletak pada 3 kantong sutra ini, melainkan terletak pada cinta. Cinta dapat mengatasi segala kesulitan, membawa kebahagiaan dan cahaya untukmu. Oleh karena itu, jika kamu telah menemukan cinta ini, pastikan untuk menjaga dengan baik, jangan sampai kehilangannya. Terima kasih, Guru. Saya rasa saya telah menemukan cinta saya yang sejati. Su Yao, aku ingin selalu bersamamu. Aku mau, tapi tidak bisa. Aku tidak setuju. Ah, bukankah kau sudah kembali ke ibu kota? Ya, lalu aku kembali lagi. Kurasa lebih baik kau tidak kembali. Jika aku tidak kembali, kalian pasti akan menyembunyikan semuanya dariku. Bahkan akan punya anak. Apa yang kamu bicarakan? Ah, aku tidak peduli. Aku tetap ingin bersama kamu. Kali ini apapun yang kamu katakan, aku tidak akan meninggalkanmu. Tunggu sebentar. Aku juga ingin bersamamu.